Bab 251. Apakah Biro Keamanan Nasional akan mengabaikannya begitu saja dan bersikap seperti ini? Su tersenyum pada Ye Feng dan bertanya. Meskipun Biro Keamanan Nasional adalah departemen baru yang dibentuk oleh gabungan berbagai sekte, kepemimpinannya masih terdiri dari 4 keluarga kita dan beberapa pejabat tinggi di ibu kota. Di kedua sisi, kita tidak bisa berharap keluarga Ye terlalu kuat, jadi mereka tidak mengambil tindakan apapun dan hanya mengawasi kita diam-diam, kata Ye Feng kepada Su sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Feng, Su Xiao tahu bahwa itu mungkin tidak mudah. Baiklah, aku mengerti. Aku akan bertemu Lao Long dulu untuk melihat jawabannya. Jika NSA benar-benar melakukan hal menyedihkan ini, maka aku tidak perlu tinggal di NSA. Su berkata kepada Ye Feng setelah memikirkannya sambil tersenyum. Salah, kau benar-benar bodoh, kau seharusnya tetap di sini, karena identitas Badan Keamanan Nasional dapat memberimu keuntungan untuk melakukan sesuatu. Ye Feng berkata cepat setelah mendengar kata-kata Su Xiao. Baiklah. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Feng, Su Xiao juga tahu bahwa keputusannya terlalu emosional. Jika bukan karena pengingat Ye Feng, dia pasti akan salah jalan. Setelah berbicara dengan Ye Feng cukup lama, Su Xiao meninggalkan rumah Ye dan bergegas ke markas besar Biro Keamanan Nasional di Beijing. Setelah tiba di Biro Keamanan Nasional, Su Xiao langsung pergi ke kantor Lao Long. Saat itu, Lao Long sedang mengoreksi beberapa dokumen di kantornya. Dia tidak menunjukkan ekspresi terkejut ketika melihat Su tertawa. Sepertinya Su Xiaohui sudah diperhitungkan. Lakukan apapun yang kau mau, aku tahu kau akan datang kepadaku, dan ini pasti tentang Zhang Jia, kata Lao Long kepada Su sambil tersenyum. Ya, aku ingin tahu pendapatmu. Bukankah seharusnya Zhang Jia dihukum? Zhang Yi bahkan merobek kartu aksiku secara langsung. Apa sulitnya bagi Biro Keamanan Nasional kita untuk tidak kentut seperti ini? Kalau begitu, Biro Keamanan Nasional akan punya wewenang di masa depan. Semua orang akan berpikir Biro Keamanan Nasional mudah diganggu. Di masa depan, aku ingin tahu apa yang bisa kau lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan benar, maka Biro Keamanan Nasional akan kehilangan muka kali ini. Su tersenyum pada Lao Long dan bertanya. Sebenarnya, kau tidak perlu khawatir tentang ini, karena Zhang Yi tidak bisa melarikan diri, dan Zhang akan dihukum sesuai hukum, tapi bagaimanapun, Zhang Tianyu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Provinsi Sichuan tidak boleh kacau, kita harus memastikan Zhang Tianyu aman, dan Zhang Yi bisa membawa pot itu sendiri, kata Lao Long kepada Su sambil tersenyum. Bagaimana dengan aku yang diburu? Biarkan saja. Bisakah Zhang Yi kecil benar-benar memobilisasi begitu banyak ahli? Tahukah kau betapa berbahayanya itu? Jika bukan karena bantuan seorang pria tua, aku pasti sudah mati di sana, tetapi sekarang aku berhasil melarikan diri. Melihat pembunuh di depanku, kau masih membuat keputusan seperti itu. Tidakkah kau merasa sedikit bersalah? Apakah NSA departemen yang bisa mengorbankan semua orang demi kepentingan? Su tersenyum pada Lao Long dan bertanya. Beberapa kata sederhana, tetapi Lao Long bertanya langsung tanpa berkata-kata, karena Su Xiao mengatakan semua faktanya. Tetapi tidak peduli keluarga mana, mereka tidak ingin keluarga Ye mengambil alih kekuasaan keluarga Zhang di Provinsi Sichuan. Bagaimanapun, kekuatan semua pihak telah terdistribusi dengan jelas. Sekarang jika keluarga Ye kuat di Provinsi Sichuan, itu pasti akan membawa masalah bagi keluarga lain. Jadi dalam hal ini, bukan lagi kontradiksi antara Su Xiao dan Zhang Tianyu. Sekarang telah berhasil berkembang menjadi perselisihan kepentingan antara keluarga Ye dan keluarga lain. Tenang saja, Biro Keamanan Nasional akan memberikan penjelasan yang memuaskan. Sekarang, jangan pedulikan itu, kata Lao Long kepada Su Xiao sambil tersenyum. Setelah mendengarkan perkataan Lao Long, Su Xiao meninggalkan Biro Keamanan Nasional. Su Xiao telah membuat rencana di dalam hatinya, yaitu, ketika akhirnya ia tidak bisa melakukannya lagi, ia akan melakukannya sendiri dan menyingkirkan Zhang Tianyu. Demi 50.000 poin pengetahuan, saat ini, Su Xiao hanya bisa pasrah. Soal konsekuensinya, Su Xiao tidak mempertimbangkannya. Dirinya saat ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani sesuka hati, jadi Su Xiao tidak perlu terus berhati-hati seperti sebelumnya. Baiklah, aku akan menunggumu memberikan hasil akhirnya. Kuharap itu bisa memuaskanku. Kalau tidak, jika aku melakukan hal lain, kuharap kau tidak akan terkejut. Kata Su Xiao kepada Lao Long sambil tersenyum. Setelah itu, Su Xiao meninggalkan Biro Keamanan Nasional, lalu datang ke Supreme Club. Karena suasana hatinya sedang buruk, setelah pergi ke klub Supreme, Su Xiao tidak pergi ke aula pertarungan seperti biasanya. Ia mabuk-mabukan di aula anggota berlian klub Supreme. Sayangnya, kekuatannya sudah mencapai level Su Xiao. Bagaimana bisa begitu mudah mabuk? Ketika Su Xiao baru saja memasuki klub Supreme, Long Feifei sudah menemukan sosok Su Xiao, tetapi karena ada sesuatu di tangannya, ia tidak muncul di awal.
Menunggu Long Feifei menyelesaikan urusannya, tetapi melihat Su Xiao tersenyum, ia malah mabuk. Hal ini membuat Long Feifei sangat terkejut. Ia ingin tahu bahwa setiap kali Su Xiao datang, ia langsung pergi ke aula pertarungan agar bisa bertarung dengan baik di dalam. Namun, Su Xiao sekarang mabuk, yang membuat Long Feifei tak mampu beradaptasi. Long Feifei tahu bahwa Su Xiao pasti sedang tidak senang. "Kelak, adik kecil, kenapa kau datang menemuiku hari ini? Tidak mudah untuk datang ke sini. Aku tidak menyangka kau akan minum di sini. Tapi minum itu tidak sepertimu. Kau tidak berbeda dengan mereka yang hanya ingin mabuk." Long Feifei tidak tahu kapan ia akan muncul di hadapan Su Xiao. Melihat sosok di depannya, yang pada dasarnya selalu muncul setiap kali ia datang, Su berkata sambil tersenyum, "Aku hanya ingin mabuk, karena aku ingin tahu apakah aku benar-benar bisa menghilangkan semua kekhawatiran setelah mabuk. Ayo, bagaimana kalau pergi ke kantorku? Kebetulan aku punya anggur yang enak. Kau punya cerita dan aku punya anggur. Kita bisa bicara panjang lebar," kata Long Feifei kepada Su sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Long Feifei, Su Xiao tersenyum tanpa ragu sedikit pun, langsung berdiri dan mengikuti Long Feifei pergi. Karena Su Xiao tahu Long Feifei tidak akan berbuat jahat padanya. Su Xiao, yang sudah sering ke sini, sudah terbiasa berbincang-bincang dengan Long Feifei. Jika saat itu Su Xiaolei tidak bertemu Long Feifei, mungkin Su Xiaolei tidak akan beradaptasi. Ketika datang ke kantor Long Feifei, Su Xiao melihat berbagai macam dekorasi. Su Xiao tahu bahwa semua jenis mural itu pasti bukan yang biasa. Setidaknya dengan level Su Xiao saat ini, ia tidak bisa menirunya. Wow, lumayan. Klub Supreme memang klub paling terkenal di Beijing. Tata letak kantornya tidak sederhana. Hanya saja tidak tahu kalau semua kantor itu sama. Su Xiao menatap kantor Long Feifei dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Bukan berarti semuanya sama, tapi hampir sama. Bagaimana? Aku tidak tertarik bekerja di sini. Kakakku bisa memperkenalkannya padamu. Long Feifei berkata kepada Su sambil tersenyum. Oh, lupakan saja, aku tidak terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Aku sudah terbiasa dengan kehidupan bebas seperti ini sekarang. Jika aku punya pilihan seperti itu lebih dari setahun yang lalu, aku pasti akan kembali. Ngomong-ngomong, bukankah maksudmu ada anggur yang enak? Di mana? Aku di sini untuk minum yang enak. Kenapa aku belum membawanya? Su Xiao tersenyum kepada Long Feifei dan bertanya. Di depan Long Feifei, Su Xiao tidak perlu menutupi dirinya, karena Su Xiao tahu bahwa jika Long Feifei ingin menyakiti dirinya sendiri, dia tidak perlu repot-repot. Dia bisa melakukannya secara langsung. Jangan khawatir, karena kamu di sini, pasti ada anggur yang enak untukmu, kata Long Feifei sambil mengeluarkan sebotol anggur dari lemari di dalam tanpa noda sedikitpun. Ini anggur kami sendiri. Mustahil orang lain meminumnya. Aku akan membiarkanmu mencicipinya hari ini. Ucap Long Feifei menuangkan segelas untuk Su Xiao. Melihat anggur di depannya, Su Xiao tanpa ragu sedikitpun. Ia mengambil gelas dan meminumnya. Oh, tidak. Kata-kata Long Feifei belum selesai, tetapi sudah terlambat, karena Su Xiao sudah selesai minum. Ah! Su Xiao hanya merasakan tenggorokannya panas, Su Xiao ingin tetap diam. Suang, rasa anggur ini memang enak, tapi kenapa begitu kuat? Kau tahu, berapapun harga anggur biasa, aku merasa rasanya seperti air minum. Hanya anggur jenis ini yang memiliki rasa anggur. Su Xiao tak kuasa menahan diri untuk tidak mengaguminya. Itu perlu, karena anggur jenis ini khusus dikembangkan untuk seni bela diri, tetapi proses penyeduhan anggur jenis ini sangat rumit, dan tidak bisa diseduh dengan biji-bijian biasa. Jadi anggur ini tidak terlalu populer, mustahil untuk melihatnya di dunia luar. Tapi jika kau menyukai adikku bisa memberimu sebotol ini. Long Feifei berkata kepada Su sambil tersenyum. Baiklah, terima kasih. Setelah mendengarkan kata-kata Long Feifei, Su Xiao berkata terus terang. Meskipun Su Xiao bukan peminum yang baik, ia juga tahu bahwa anggur ini tidak sederhana. Ia bisa membawanya kembali kepada Tuan Ye Feng. Baiklah, tapi yang harus kukatakan padamu adalah kau harus mengendalikan diri, karena anggur ini sangat kuat. Jika kau tidak hati-hati, kau bisa mabuk dan mati. Dan ini bukan tanpa preseden. Ada seorang tuan yang mabuk karena minum 2 gelas lagi. Long Feifei tersenyum hati-hati kepada Su dan berkata padanya. Baiklah. Setelah mendengarkan kata-kata Long Feifei, Su Xiao mengangguk. Setelah itu, Su Xiao tiba-tiba merasa kepalanya berat dan pusing, hingga ia kehilangan kesadaran sepenuhnya. Ketika Su Xiao hendak jatuh, Long Feifei menangkapnya. Bab 252. Melihat Su Xiao dalam pelukannya, senyum di wajah Long Feifei yang baru saja membingungkan semua makhluk hidup menghilang. Yang muncul adalah kehilangan yang mendalam di wajahnya ketika ibunya melihat bayinya. Melihat penampilan Su Xiao yang tertidur, hati Long Feifei dapat dikatakan penuh dengan 5 rasa.
Dia jelas anaknya sendiri, tetapi dia tidak dapat mengenali satu sama lain. Setiap kali aku melihatnya, aku harus berpura-pura tidak tahu. Aku harus menggunakan persaudaraan untuk bergaul dengannya. Melihat Su Xiao yang mabuk tak berdaya, dia tidak hanya tidak bisa membantunya, bahkan untuk meringankan masalahnya. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah membuatnya mabuk sehingga kita dapat menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Long Feifei tahu bahwa dia egois, tetapi dia tidak bisa menahannya. Long Feifei tidak bisa mengendalikan pikirannya. Sebagai pemilik klub tertinggi, Long Feifei dapat dikatakan telah mengalami badai yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ketika dia menghadapi Su Xiao, Long Feifei masih seorang ibu, dan seorang ibu yang tak berdaya. Karena ia tak bisa mengenali Su Xiao, ini akan menyakiti Su Xiao, juga tak bisa menceritakan semuanya pada Su Xiao, semua yang bisa ia tanggung dalam diam. Ah, kepalaku sakit, kata Su Xiao sambil memegangi kepalanya. Menatap kamar di depannya, ranjang besar yang masih tertidur, dan aroma yang memikat di atas ranjang, Su Xiao tak kuasa menahan diri untuk mengingat apa yang terjadi tadi malam. Sayang sekali Su Xiao tak bisa mengingat apapun. Ia hanya ingat bahwa ia minum segelas anggur, lalu mabuk dan tak tahu apa-apa. Melihat ruangan yang hangat ini, Su Xiao tahu itu pasti kamar wanita, tetapi wanita yang ia hubungi kemarin hanyalah Long Feifei. Memikirkan hal ini, Su Xiao segera melihat ke bawah selimut, hanya untuk melihat pakaiannya yang tertata rapi, tetapi pakaian itu bukan yang asli. Namun setelah melihatnya, Su Xiao tak punya pilihan selain tersenyum, karena Su Xiao tahu ia terlalu banyak berpikir. Jangan katakan apa yang akan dilakukan Long Feifei pada dirinya sendiri, bahkan jika itu hanya. Apakah kau sudah bangun? Tepat ketika Su Xiao berpikir liar, Long Feifei muncul di pintu kamar. Nah, sekarang aku tahu seberapa kuat anggur kemarin. Untungnya, kekuatanmu bagus. Jika itu orang lain, segelas anggur itu mungkin membuatnya meledak dan mati. Nah, sekarang rasakan sedikit dan lihat apakah tubuhmu telah berubah, kata Long Feifei kepada Su sambil tersenyum. Tepat setelah mendengarkan kata-kata Long Feifei, Su Xiaoxi meraba tubuhnya dengan saksama. Seperti yang diduga, ia merasakan sedikit perubahan. Su Xiao menyadari bahwa meridiannya tampaknya telah berubah lagi. Pergerakan Qi jauh lebih lancar daripada sebelumnya dan kecepatannya 1/5 lebih cepat. Jangan remehkan kecepatannya. Dalam duel antar ahli, terkadang sedikit celah adalah keputusan hidup. Bagaimana mungkin? Setelah merasakan perubahannya, Su tersenyum dan bertanya pada Long Feifei. Klak, atau kenapa kau pikir anggur seperti ini tidak dijual di luar? Itu karena mengandung banyak tonik. Bagi kami para pejuang, anggur ini bukan hanya baik untuk mabuk, tetapi juga merupakan bahan yang baik untuk menyehatkan tubuh. Petik 2. Tapi satu-satunya hal buruknya adalah anggur ini hanya memiliki satu efek pada kami, yaitu, lain kali ia memabukkan, ia tidak akan berpengaruh padamu. Long Feifei berkata kepada Su sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Long Feifei, Su Xiao dapat memahami kebenarannya, karena Su Xiao tahu bahwa jika anggur ini dapat digunakan setiap saat, maka anggur ini tidak akan pernah muncul di hadapannya dengan mudah. Tapi Su Xiao tidak peduli. Bagaimanapun, ini adalah kejutan. Feifei, terima kasih, bukan hanya untuk anggurmu, tetapi juga untuk perhatianmu. Su tersenyum pada Long Feifei di depannya dan berkata. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Long Feifei hanya tersenyum dan tidak berbicara, karena Long Feifei tahu apa yang sebenarnya diinginkannya di dalam hatinya. Setelah meninggalkan Supreme Club, Su Xiao kembali ke rumah Ye. Namun, ketika kembali ke rumah Ye, Su Xiao memegang sebotol anggur. Ya, sebotol anggur ini adalah yang diminta Su Xiao kepada Long Feifei tadi malam. Setelah mengetahui khasiat anggur ini, Su Xiao kecil kemungkinannya untuk menyerah. Lagi pula, Su Xiao berharap dapat membantu Ye Feng dan yang lainnya memperluas meridian mereka. Setelah Su Xiao pergi, Long Feifei juga pergi, tetapi Long Feifei pergi ke rumah naga. Benar, itu adalah rumah naga, kepala dari 4 keluarga. Setelah 20 tahun yang lalu, Nan Hexuan berjuang di seluruh dunia, untuk Long Feifei tidak pernah kembali ke Longjia. Awalnya, itu karena terkadang tidak nyaman berada di Nanjia. Selain itu, banyak anggota keluarga Long memiliki hubungan yang rumit dengan Nan Hexuan, sehingga mereka tidak memiliki kontak sama sekali. Kemudian, karena Su Xiao dibawa pergi, Long Feifei kehilangan hatinya, sehingga ia tidak pernah kembali ke rumah Long. Namun, tepat setelah Su Xiao meninggalkan Supreme Club, Long Feifei kembali melangkah masuk ke rumah Long. Meskipun keluarga Long telah lama menjadi masalah benar dan salah, dan jurumu di tahun itu sudah mulai pensiun, masih banyak orang yang mengenal Long Feifei. Lagi pula, Long Feifei telah tinggal di sini selama lebih dari 20 tahun, sehingga banyak orang masih mengingatnya. Ketika Long Feifei baru saja tiba di gerbang rumah naga, semua anggota senior rumah naga telah diberitahu. Tahukah Anda,
sebagai pemilik klub tertinggi, Long Feifei tidak hanya mewakilinya, tetapi perkataan serta tindakannya juga menjadi perhatian semua pihak. Tiba-tiba Long Feifei muncul di depan pintu rumah Long. Apa alasannya? Kemunculan Long Feifei yang tiba-tiba bisa dibilang merupakan badai besar bagi keluarga Long. Namun, Su Xiao tidak tahu, karena kini Su Xiao telah kembali ke rumah Ye dan tiba di halaman lain Ye Feng. Tuan, aku kembali. Lihat apa yang kubawakan untukmu. Su Xiao tersenyum dan berteriak pada Ye Feng. Saat Su Xiao mengeluarkan anggur di tangannya, saat Su Xiao membuka tutupnya, aroma anggur langsung tercium. Aromanya langsung tercium di hidung Ye Feng. Bagi Ye Feng, anggur yang nikmat, ini adalah makanan terlezat di dunia. Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk meneguknya 2 teguk dalam-dalam. Baunya enak sekali. Anggur jenis apa ini? Kenapa aku belum pernah menciumnya? Aroma anggur saja sudah memenuhi halaman rumahku. Enak sekali. Ye Feng bergumam dalam hati. Mendengar kata-kata Ye Feng, Su Xiao pun tersenyum tipis, lalu menuangkan sedikit anggur ke Ye Feng. Bukannya Su Xiao pelit, tapi karena terlalu banyak minum anggur itu mubazir, dan akan terjadi sesuatu jika dia tidak hati-hati, jadi Su Xiao tidak berani memberi terlalu banyak. Melihat anggur yang dituang Su Xiao, Ye Feng tak kuasa menahan diri. Ia mengambil gelas dan meminumnya. Enak, enak. Anggurnya benar-benar enak. Setelah minum, Ye Feng tidak memuji, tetapi ketika Ye Feng berbicara, matanya menatap anggur Su Xiao. Namun tatapan Ye Feng langsung diabaikan oleh Su Xiao, karena Su Xiao tahu apa yang dipikirkan Ye Feng. Baiklah, aku lelah. Aku mau istirahat. Tuan, apa kau ada urusan? Setelah itu, Su Xiao bersiap untuk pergi. Namun, Su Xiao belum sempat keluar, ketika Ye Feng yang baik tiba-tiba jatuh. Untungnya, mata Su Xiao menangkap Ye Feng. Melihat penampilan Ye Feng, Su Xiao tahu bahwa kekuatan anggur itu pasti telah muncul, tetapi yang tidak disangka Su Xiao adalah kekuatan anggur itu begitu kuat. Itu adalah cangkir kecil, yang langsung menempatkan Ye Feng di toko anggur. Namun, melihat reaksi Ye Feng, Su Xiao juga tahu bahwa Ye Feng akan mendapatkan manfaat yang sama seperti dirinya ketika dia bangun. Jadi Su Xiao membaringkan Ye Feng di tempat tidur, lalu dia duduk di satu sisi, berencana menunggu Ye Feng bangun. Sayangnya, manusia tidak sebaik surga. Saat Su Xiao sedang menunggu, ponsel Su Xiao berdering. Baisa lah yang menelepon. Melalui beberapa saluran, Baisa mendapat kabar bahwa Su Xiao telah datang ke ibu kota, jadi Baisa langsung menelepon Su Xiao dan meminta Su Xiao untuk mencarinya sendiri. Setelah menerima telepon dari Baisa, Su Xiao tentu saja tidak akan menolak. Dan Su Xiao juga sangat merindukan Baisa. Demi pacar kecilnya, Su Xiao memiliki sedikit waktu untuk menemaninya. Sekarang, Su Xiao tidak akan melewatkan kesempatan itu. Namun, tidak ada yang bisa menjaga Ye Feng, jadi Su Xiao merasa tidak nyaman, jadi dia harus mencari seseorang untuk membantu, dan Ye Xuan adalah pilihan terbaik untuk orang ini. Setelah menemukan Ye Xuan, Su Xiao hanya menjelaskan situasinya kepada Ye Xuan, lalu meninggalkan rumah Ye Xuan dengan terkejut. Yang mengejutkan Ye Xuan adalah Ye Feng mabuk. Semua orang tahu bahwa Ye Feng adalah peminum yang baik, tetapi tidak ada yang pernah melihat Ye Feng mabuk. Siapa yang tahu bahwa hari ini aku akan memiliki kesempatan untuk mengurus Ye Feng yang mabuk? Setelah Su Xiao berkendara ke rumah Bai, Baisa telah menunggu di gerbang rumah Bai. Melihat kedatangan Su Xiao, Baisa menunjukkan senyum yang membingungkan semua makhluk hidup. Melihat penampilan Baisa, Su Xiao juga kehilangan sebagian besar suasana hatinya yang buruk kemarin. Lagi pula, Su Xiao tahu bahwa membawa beberapa hal sendiri itu baik, dan tidak perlu semua orang membawanya bersamanya. Sebagai seorang pria, kita seharusnya hidup bahagia di bawah naungan wanita kita sendiri, alih-alih berbagi ketidakbahagiaan kita dengan diri kita sendiri. Aku tidak tahu bagaimana menemukan orang lain ketika aku datang. Jika aku tidak menghubungimu, apakah kau melupakanku? Baisasha menatap Su Xiao di depannya, berpura-pura tidak senang dan berkata kepadanya. Tidak peduli kemana, aku punya urusan sendiri ketika aku datang ke Beijing kali ini, jadi aku tidak punya waktu untuk datang kepadamu. Aku tidak ingin datang kepadamu setelah aku mengurusnya dengan baik. Tapi kamu sudah menelepon. Tentu saja, aku akan menunda urusanku dan datang menemui Sasha dulu. Su Xiao tahu Baisa marah karena dia tidak datang. Bab 253. Kau punya hati nurani. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Baisa berkata kepada Su Xiao. Setelah itu, Baisa masuk ke mobil Su Xiao. Kita mau kemana? Lagi pula, kau lebih mengenal ibu kota daripada aku, jadi kau bisa menunjukkan jalannya. Hari ini, aku pengikut terdekatmu, kata Sue kepada Berta sambil tersenyum. Ya, aku akan mengurus semuanya hari ini. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Baisa memiringkan kepalanya dan menatap senyumnya. Katakan dan lakukan. Sue tersenyum dan mengangguk dengan serius.
Baiklah, ayo kita pergi ke Jalan Maple Leaf. Sekarang hari musim gugur daun maple. Kudengar pemandangan di sana sangat bagus, tapi aku belum sempat ke sana. Sekaligus menafsirkan kesempatan itu, ayo kita pergi dan melihat apakah itu seperti legenda, kata Berta sambil tersenyum kepada Sue. Setelah mendengarkan kata-kata Bai Sasa, Su Xiao berkendara ke Jalan Maple Leaf di bawah arahan Bai Sasa. Namun saat ini, sudah penuh orang, sepasang kekasih berjalan bergandengan tangan di jalan. Sesekali, terlihat dua gadis berlari riang di jalan. Menatap daun maple yang berguguran perlahan di depan matanya, Su Xiao juga berpikir bahwa pemandangannya sangat indah, karena mereka tampak seperti penari ketika berguguran, menunjukkan tarian terakhir mereka. Mungkin mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menari untuk pohon induk mereka, sehingga mereka tidak rela kembali ke pelukan bumi. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan waktu terakhir mereka agar dunia tahu bahwa mereka pernah ada. Su Xiao menatap daun maple yang berguguran, dan tiba-tiba merasa bahwa kehidupan manusia seperti daun maple. Mereka akan mengalami angin dan hujan. Beberapa dari mereka masih bertahan, sementara yang lain tidak bisa. Tetap berpegang pada buku, menunggu putaran angin dan hujan berikutnya, dan tidak menempel pada mata orang lain akan menjadi pemandangan sementara, hanyut. Setiap orang punya pilihannya sendiri. Apakah mereka bersedia menunggu badai berikutnya atau menjadi pemandangan di mata orang lain, semuanya ada dalam pilihan mereka sendiri. Su Xiao tiba-tiba menyadari bahwa ujian ini bukanlah ujian dalam hidupnya. Jika hidup manusia selalu datar dan ringan, maka itu akan sia-sia, hanya pasang surut yang konstan, ketika orang tua, mereka akan merasakannya. Bayangkan di sini, Su Xiao benar-benar kehilangan inti dari luka itu. Su Xiao tahu bahwa pada awalnya, karena banyaknya 50.000 poin pengetahuan, matanya telah dibutakan. Mustahil bagi setiap orang untuk menghadapi diri mereka sendiri, karena setiap orang akan mempertimbangkan kepentingan mereka sendiri, dan semua orang merasa puas dengan apa yang tidak dapat mereka lakukan. Namun, yang bisa kulakukan adalah berusaha sebaik mungkin untuk meyakinkan semua orang. Kini, melihat pemandangan daun maple yang berguguran, Su Xiao tiba-tiba menyadari suatu kebenaran di hatinya, yaitu, hidup seseorang tidak bisa mulus. Layaknya daun maple yang berguguran, mereka telah mengalami banyak pasang surut di pohon, kini mereka tak mampu lagi bertahan, tetapi mereka tetap ingin mengakhiri hidup mereka dengan sempurna. Maka, mereka berusaha sebaik mungkin untuk menunjukkan tarian terakhir mereka di saat-saat terakhir, demi mengisi lanskap dunia ini. Biarkan orang-orang yang hidup di lingkungan berbeda setiap hari melihat tarian terakhir mereka setelah lelah, dan membawa kegembiraan bagi pikiran dan tubuh mereka yang lelah. Apa yang kau lihat? Itu yang terindah di dalam. Pintunya tidak seindah yang di dalam. Kemudian ia menggenggam tangan Sue yang tersenyum dan mulai berjalan masuk. Harus kuakui, perkataan Baisa memang tidak salah. Itu memang yang terindah. Pohon maple berdiri berdampingan, dan daun maple berguguran satu persatu. Melihat pemandangan seperti itu, Baisa tidak hanya kecanduan, bahkan Su Xiao juga kecanduan dengan pemandangan itu. Menyaksikan Baisa berlari bebas di tengah hujan daun maple, wajah Su yang tersenyum juga merupakan sebuah senyuman. Dua orang di sini dengan waktu yang lama, sampai perut mulai protes, dua orang dengan enggan pergi dari sini. Setelah itu, Baisa membawa Su Xiao ke jalan makanan ringan yang terkenal di Beijing untuk makan. Dapat dikatakan bahwa semua makanan ringan terkenal dari seluruh negeri berkumpul di sini, sehingga jalan makanan ringan dapat dikatakan sebagai salah satu tempat pemandangan yang khas di ibu kota. Alasan utamanya adalah orang Tionghoa suka makan, yang merupakan karakteristik orang Tionghoa, dan justru karena alasan-alasan inilah ada banyak makanan lezat di seluruh bagian Tiongkok. Sebagai ibu kota Tiongkok, jalan makanan ringan di Beijing secara alami berisi makanan ringan terkenal dari seluruh negeri. Setelah tiba di jalan makanan ringan, Su Xiao mencium bau tahu busuk. Meskipun Su Xiao bisa menerima sebagian besar hal, hanya tahu busuk ini yang tidak bisa diterima Su Xiao. Setelah mencium aromanya, Su Xiao mengerutkan kening. Baisa tidak merasakan apa-apa, bahkan sangat bersemangat. Wah, baunya seperti tahu busuk. Namun setelah itu, ia melihat Su Xiao tersenyum cemberut. Melihat penampilan Su Xiao, Baisa tahu bahwa Su Xiao tidak tahan dengan bau tahu busuk. Ayo pergi. Tahu busuk di sini rasanya sangat menyengat. Ayo pergi sekarang. Berta segera mengubah ucapannya. Tidak apa-apa. Kalau kamu suka, kamu bisa membelinya, tapi aku tidak akan ikut denganmu. Aku akan menunggumu di depanku, kata Sue kepada Berta sambil tersenyum. Namun Baisa tetap tidak mau. Ia menggandeng tangan Sue dan mulai berjalan maju. Meskipun ada banyak makanan lezat di dekat tahu busuk. Karena ada tahu busuk di dekatnya, Su Xiao dan yang lainnya langsung mengabaikannya. Karena bau tahu busuk benar-benar menyebar luas, dan fitur wajah orang yang berkultivasi sangat sensitif, bisa dibilang saat ini, fitur wajah sensitif itu jelas merupakan hukuman bagi Su Xiao.
Setelah berjalan jauh, Su Xiaoce akhirnya merasakan bau tahu busuk di sekitarnya dan mulai perlahan menghilang. Ho! Su Xiao menarik napas dalam-dalam. Meskipun banyak makanan lezat yang terlewatkan di perjalanan, udara segar yang dihirupnya terasa jauh lebih lancar. Meskipun banyak camilan terkenal terlewatkan di depan, masih banyak makanan enak yang menunggu mereka di jalan panjang tak berujung di belakang. Sepanjang jalan, Su Xiao menikmati banyak camilan. Sedangkan Baisa, mulutnya tak henti-hentinya. Ia melihat mulut Baisa terus bergerak. Melihat penampilan Baisa, Su Xiao tak kuasa menahan tawa. Kebanyakan orang di sini sama seperti Baisa, jadi tak ada yang salah. Jika Baisa berani melakukannya di jalan pagi, ia pasti akan menjadi pusat perhatian banyak orang. Maka, ia pun berjalan perlahan hingga sampai di ujung jalan penjual camilan. Su Xiao dan Baisa pun keluar dan tak kuasa menahan diri untuk menepuk-nepuk perut mereka. Oh, tidak, ayo istirahat. Aku sudah kenyang sampai tak sanggup berjalan lagi, kata Berta sambil tersenyum pada Sue. Mendengar kata-kata Baisa, Su tersenyum melihat penampilan Baisa, tak kuasa menahan senyum di sudut mulutnya. Bagus. Melihat Su Xiao memandangi dirinya sendiri, Baisa tersipu malu karena kepribadiannya yang berapi-api. Jangan lihat apa yang kau lihat. Setelah mengatakan itu, Baisa pun sengaja memasang ekspresi galak agar Su Xiao tersenyum. Su Xiao tak kuasa menahan tawa melihat Baisa. Biar kulihat apa yang terjadi pada pacarku. Tidak boleh, kata Sue kepada Berta sambil tersenyum. Tepat saat mereka sedang asyik menggoda, sekelompok orang datang, sekitar 7 atau 8 orang. Pemimpinnya berpakaian seperti anjing. Adapun mereka yang mengikutinya, mereka semua berpakaian seperti pengawal, yang mengingatkan orang pada kata generasi kedua yang kaya. Hei, cantik, sendirian, kenapa kau menunggu bas? Kenapa kau tidak naik mobil kakakku saja? Bagaimana kalau kakakku mengantarmu pulang? Kau lihat yang di belakang itu mobil kakakku. Bagaimana? Apa kau tertarik? Tanya pemuda itu kepada Berta. Sedangkan Su Xiao di satu sisi, ia sama sekali mengabaikannya, karena menurutnya, Su Xiao tidak sekuat dirinya setelah kematiannya. Aku tidak punya kesan sedikit pun tentangnya, jadi Su Xiao seharusnya orang biasa seperti itu tentu saja tidak pantas mendapatkan perhatiannya. Tidak tertarik. Pergi. Namun Berta tidak menunjukkan rasa hormat sedikit pun padanya. Sesuai dengan karakter Baisa, jika ia berada di kota X, ia akan membawa pemuda itu kembali dan memberinya pelajaran, lalu menunggu keluarganya menjemputnya. Inilah juga alasan mengapa keluarga Bai menempatkan Baisa di kota X pertama, lokasinya sangat dekat dengan ibu kota. Kalau ada apa-apa, keluarga Bai bisa membantu, dan air di kota X tidak sedalam ibu kota. Sekalipun Baisa benar-benar menyebabkan masalah di kota X, itu bisa diatasi dengan kemampuan keluarga Baisa, tetapi ibu kota berbeda. Ada lebih banyak orang dengan latar belakang kuat di sini. Jika Baisa benar-benar bermasalah dengan seseorang yang tidak seharusnya, bahkan keluarga Bai pun mungkin tidak akan mampu mengatasinya. Oleh karena itu, karena alasan di atas, keluarga Bai akan menempatkan Baisa di kota X, agar karakter Baisa tidak mendapat masalah yang tidak perlu. Haha, karakter gadis kecil memang seksi, tapi aku suka. Aku hanya tidak tahu apakah karakterku masih seksi saat ditekan di tempat tidur. Haha, kata pemuda itu dengan arogan. Sambil berkata bahwa satu tangan siap menyentuh wajah Baisa, sayang sekali dia sudah dilubangi oleh anggur. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan Baisa? Sebelum tangannya menyentuh Berta, dia langsung ditahan oleh Berta. Cepat, lepaskan tuan muda kita, kalau tidak, kau tidak bisa pergi. Jangan lakukan apapun yang merugikan kedua belah pihak. Melihat pemuda itu ditangkap, pengawal di belakangnya langsung berkata, dan yang lainnya juga mulai mengepung Baisa dan Su Xiao di tengah, tidak memberi mereka kesempatan untuk pergi. Su Xiao memperhatikan langkah orang-orang dan tahu bahwa mereka seharusnya pasukan khusus yang terlatih ketat. Bab 254. Melihat mereka, Su Xiao bisa menebak identitas tuan muda itu, yang sebenarnya tidak mudah. Namun, di ibu kota, di mana tanda apapun bisa mengenai 2 generasi kaya dan 1 generasi pejabat, pemuda ini masih belum cukup untuk dilihat. Bang. Sebelum Baisa sempat menjawab, Su Xiao langsung memulai. Setelah itu, para pemuda itu berbaring di satu sisi satu persatu. Yah, aku tidak tahu apakah kalian masih memiliki semangat yang keras, kata Su Xiao sambil tersenyum. Berani-beraninya menggoda pacar mereka di depan wajah mereka sendiri, orang-orang ini tidak melihat diri mereka sendiri di mata mereka. Ini tidak membuat Su Xiao tidak marah, lagi pula, karena urusan mereka sendiri, Su Xiao telah melihat dengan jelas bahwa dunia ini seperti hutan belantara. Karena itu, Su Xiao mengubah kebiasaan lamanya yang selalu memperhatikan kepala dan ekor. Jika ada yang berani memprovokasi dirinya sendiri, ia harus siap untuk dipukul mundur olehnya sendiri. Agar tidak diganggu oleh semua orang,
Su Xiao tidak pernah siap untuk campur tangan dalam urusan ibu kota sebelumnya agar tidak menghancurkan stabilitas ibu kota, tetapi sekarang Su Xiao telah berubah. Su Xiao siap untuk secara resmi melangkah ke ibu kota demi urusannya saat ini, dan memberi dirinya kesempatan untuk melangkah masuk. Kau, sebaiknya kau lepaskan aku. Ayahku adalah Liang, kepala keluarga Li di Beijing. Jadi kusarankan kau lepaskan aku sekarang. Dengan begitu, aku bisa menyelamatkan nyawamu. Kalau tidak, jika ayahku datang, kalian berdua tidak akan bisa melarikan diri. Pemuda itu berkata kepada Su Xiao dan Berta sambil tersenyum. Liang, apakah ayahmu Liang? Setelah mendengarkan kata-kata pemuda itu, Baisa tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Karena nama Li yang bisa dikatakan seperti petir, keluarga Li di ibu kota, sebuah keluarga yang tiba-tiba muncul puluhan tahun yang lalu. Sebenarnya, tidak banyak orang di keluarga ini, dan tidak ada orang yang sangat berkuasa di keluarga ini, tetapi pemiliknya, Li Yang, adalah sebuah kebetulan. Ini karena Li Yang bukanlah orang biasa. Jika dia bisa menyatukan dunia bawah di ibu kota dengan usahanya sendiri, dia tidak bisa diremehkan. Meskipun pertikaian antar keluarga di ibu kota saat itu memberi Li Yang kesempatan bagus, percuma saja jika ia tidak memanfaatkannya. Li Yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menjilat semua pihak dan akhirnya menguasai sepenuhnya dunia bawah di ibu kota. Bisa dikatakan, kesuksesan Li Yang bergantung pada dirinya sendiri. Ia juga menemukan kesempatan yang tepat dan memanfaatkannya. Sudah terlambat bagi keluarga-keluarga besar untuk bereaksi, karena pada saat itu, Li Yang sudah kuat dan tidak membutuhkan dukungan keluarga besar. Tidak ada yang bisa menggerakkannya lagi. Bukan tentang seberapa kuat Li Yang, melainkan tentang fakta bahwa setelah Li Yang dipindahkan, tak seorang pun dapat mengendalikan situasi. Jadi, betapapun enggannya keluarga-keluarga itu, tak seorang pun berani menjadi yang pertama makan kepiting. Oleh karena itu, kelembutan merekalah yang membentuk posisi Li Yang saat ini. Meskipun kekuatan Li Yang relatif melemah di bawah tekanan berbagai keluarga, kebangkitan Li Yang yang kuat telah menjadi kenyataan, dan tak seorang pun dapat menolaknya. Namun, selama beberapa dekade terakhir, Li Yang telah lama kehilangan ambisi aslinya, sehingga pengelolaan dunia bawah tanahnya telah jauh melemah, dan ia telah mencurahkan lebih banyak energi untuk membersihkannya. Hal ini juga menyebabkan banyak kekuatan memanfaatkan kesempatan ini untuk makan di jalanan Beijing. Namun dibandingkan dengan kekuatan lain, kekuatan Li Yang masih yang terbesar di ibu kota, dan tak seorang pun berani menyentuh kekuatan harimaunya. Hal ini juga menyebabkan beberapa anak keluarga Li menjadi lebih sombong, seolah-olah mereka tak terkalahkan. Selama mereka bukan dari 4 keluarga besar, tak seorang pun dapat memasuki mata mereka sendiri, yang mengarah pada apa yang baru saja terjadi. Ya, karena kau tahu nama ayahku, kau pasti tahu perbuatannya. Sekarang kau harus tahu konsekuensi menyinggung tuan mudaku. Sekarang beri kau kesempatan, asal kau melepaskanku, dan kemudian kau patuh mengikutiku, aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu, dan bahkan aku bisa membawanya bersamaku untuk menjadi pengawalku. Li Si muda pertama-tama menunjuk Baisa, lalu Su Xiao. Setelah mendengar kata-kata Lis, Sue tak kuasa menahan senyum di wajahnya yang tersenyum, tetapi itu tidak terlihat bagus. Aku bisa melepaskanmu. Setelah itu, Berta memelintir salah satu tangan Lis dan kemudian menendang salah satu kaki Lis. Terdengar teriakan dari Lis. Kemudian Lis tergeletak di tanah dan tidak bisa berdiri. Aku benar-benar berpikir nama Li yang bisa membuat semua orang takut, tidakkah kau tahu bahwa siapapun kita, kau tidak mampu menanggungnya. Sambil mengatakan itu, gerakan tangan dan kaki Baisa tidak berhenti sama sekali, melainkan tambahan tinju dan kaki. Kau sudah mati. Kau sudah mati. Ayahku akan membunuh seluruh keluargamu. Dia pasti akan melakukannya. Lis, yang lumpuh karena rasa sakit, masih sedikit waras. Ia belum pernah menderita seperti ini, dan sudah marah. Sayang sekali kata-katanya tidak didengar oleh Su Xiao maupun Baisa, karena keduanya bermodal harga diri dan tidak takut akan balas dendam Lis. Sudahlah, orang-orang ini tidak perlu khawatir. Kita bisa memberi mereka pelajaran, kata Sue kepada Berta sambil tersenyum. Namun hati Su Xiao tidak seperti ini, sekarang dia sudah berencana memasuki ibu kota, Li Si jelas merupakan alasan dan terobosan yang bagus. Bagaimana mungkin Su Xiao menyerah? Su Xiao berkata seperti itu kepada Baisa karena ia tidak ingin Baisa ikut campur. Lagi pula, cita-cita Baisa seumur hidup adalah menjadi polisi yang baik. Jadi, Baisa tidak perlu tahu hal-hal kotor seperti itu. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Baisa mengangguk, menghentikan gerakan tangannya, dan pergi bersama Su Xiao. Untungnya, Baisa adalah seorang polisi, dan ia tahu beratnya gerakan tangannya, jadi meskipun dipukuli seperti itu, Lis tidak akan pernah berbuat salah. Hingga Sue tertawa setelah mereka pergi, beberapa pengawal Li Si perlahan bangkit, lalu membawa Li Si yang pingsan ke rumah sakit. Tentu saja, mereka juga melaporkan kejadian Li Si kepada Li Yang dengan jujur. Lagi pula, mereka tidak bisa menyembunyikan hal sebesar itu.
Setelah mendengarkan laporan mereka, Liang tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya mengatakan bahwa ia tahu dan meminta mereka untuk merawat Li Si yang terluka dengan baik. Ia akan menangani masalah ini sendiri. Setelah menutup telepon, Li Yangke tidak setenang saat berbicara di telepon. Di wilayahnya sendiri, putranya dipukuli dengan cara ini, dan si pemukul telah menghilang. Bagi Liang, itu tidak kurang dari pemukulan wajah telanjang. Dia sama sekali tidak memperhatikan dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa baik temperamen Liang, dia tidak dapat menahannya, belum lagi dia dulu orang yang tak kenal takut. Suara ting ping terus berlanjut untuk waktu yang lama, sampai suara itu benar-benar menghilang. Sekretaris di luar berani memasuki kantor Liang. Melihat barang-barang yang jatuh, hati sekretaris bisa dikatakan sangat takut, karena dia tidak melihat Liang semarah itu. Setelah sekretaris masuk, dia dipanggil langsung ke depannya oleh Liang, lalu dia langsung mengambil rok sekretaris dan melepas celananya. Dia mulai memukuli sekretaris. Setelah tersentak kasar, Liang melampiaskan amarahnya dan meminta sekretaris untuk membersihkan rumah. Setelah itu, Liang segera meminta orang untuk mencari informasi tentang Su Xiao dan Bai Sasa. Kemampuan Liang untuk berbaur dengan ibu kota secara alami tidak lemah, sehingga tidak butuh waktu lama untuk menemukan beberapa informasi tentang mereka. Hanya karena waktu, informasi yang ia dapatkan tidak lengkap, tetapi juga karena informasi yang tidak lengkap itulah ia membuat keputusan yang salah. Bai Sasha, putri keluarga Bai, sekarang menjadi wakil kepala kantor polisi di kota X. Saya iri pada kejahatan. Su Xiao, murid Ye Feng dari keluarga Ye, memiliki hubungan dekat dengan keluarga Ye. Dia diduga sebagai pacar Bai Sa, dia memiliki keterampilan seni bela diri yang baik dan memiliki perusahaan keamanan di kota X. Melihat dua informasi di depannya, Liang langsung mengambil keputusan sendiri. Karena Bai Sasa tidak aktif, ia terpaksa mengambil Sue untuk tertawa. Liang tidak percaya bahwa keluarga Ye akan melawannya demi seorang murid dengan nama keluarga yang berbeda. Perlu diketahui bahwa keluarga Ye bisa dikatakan memiliki keluarga besar dan karir yang cemerlang. Karena itu, mereka memiliki banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Sayangnya, yang tidak diketahui Liang adalah bahwa informasi yang ia dapatkan tidak lengkap, karena Su Xiao lebih dari sekadar latar belakang seperti itu. Geng hijau yang dikendalikan Su Xiao saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dimakan Liang, apalagi setelah geng hijau berkembang, mereka akan lebih sulit dihadapi. Sayang sekali. Ia tidak tahu semua ini, dan karena ketidaktahuannya, ia hanya bisa bertahan sampai akhir. Ayo, Liu Tian dan Liu Di, panggil aku, perintah Liang kepada sekretarisnya. Setelah mendengarkan kata-kata Liang, sekretaris itu segera pergi. Meskipun ia menjadi sekretaris Liang, ia tampak memiliki pemandangan yang tak terbatas, tetapi kepahitan itu hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Setiap kali Liang merasa tidak bahagia, ia akan melampiaskannya, apapun yang ia rasakan, selama Liang bahagia. Lagi pula, ada banyak orang seperti mereka di depan mereka. Ketika Liang lelah bermain, mereka akan menghadiahi saudara-saudaranya dan menjalani kehidupan yang buruk satu persatu. Tetapi meskipun hatinya sangat tidak nyaman, atas perintah Liang, sekretaris itu tetap tidak berani ragu sedikitpun. Tak lama kemudian, Liu Tian dan Liu datang ke kantor Liang. Bos, saya tidak tahu ada apa dengan Anda yang terburu-buru mencari kedua saudara kami. Asal Anda mau, kami akan melakukannya untuk Anda, kata Liu Tian kepada Liang. Meskipun Liu Tian dan Liu Di bukan yang terkuat di bawah tangan Liang, mereka memiliki sedikit saingan. Bab 255. Dan mereka setia kepada Liang. Mereka telah mengikuti Liang sejak ia mulai kaya raya. Jadi, banyak hal yang akan Liang serahkan kepada dua orang untuk bertanggung jawab, karena untuk dua orang itu, Liang merasa tenang, tetapi untuk kemampuan mereka, Liang juga sangat yakin. Baiklah, kali ini aku ingin kalian menangkap orang ini untukku. Menangkapnya hidup-hidup adalah pilihan terbaik. Sungguh tidak baik, bahkan jika dia mati. Kemudian Liang memberikan foto Su Xiao kepada Liu Tian. Melihat foto Su Xiao di atas, Liu Tian berkata kepada Liang, jangan khawatir, kami akan membawanya kembali kepadamu. Perhatian, kalian harus bergerak cepat, karena dia ada hubungannya dengan keluarga Ye. Jika keluarga Ye merasakannya, akan merepotkan. Setelah mendengarkan kata-kata Liu Tian, Liang tak kuasa menahan diri untuk memberi perintah. Liang tidak ingin kehilangan Liu Tian dan Liu Di, jadi ia harus mengingatkan mereka. Jangan khawatir, kami sudah mengadakan pertemuan dengan keluarga Ye beberapa waktu lalu. Jika mereka benar-benar berani muncul, kami tidak keberatan mengirim mereka ke surga bersama, kata Liu Di kepada Liang. Mereka memang tidak bisa dikatakan sombong, tetapi karena kekuatan mereka memang patut dibanggakan. Di zaman abadi ini, dua bersaudara yang memiliki kekuatan tingkat menengah naga ini benar-benar hebat. Bahkan jika kedua saudara mereka bekerja sama, mereka dapat mengalahkan kekuatan senior tingkat naga. Tentu saja,
mereka bisa bangga dengan kekuatan mereka. Baiklah, perhatikan dirimu sendiri. Setelah itu, Li Yang melambaikan tangan kepada mereka berdua. Tepat ketika kedua saudara itu hendak pergi, sekretaris Li Yang masuk sambil berjongkok membawa secangkir teh dari luar. Melihat sekretaris yang mengenakan rok pendek itu, tatapan Liu disungguh sepadan. Lagi pula, sekretaris Li Yang memang tampan. Namun, Liu Di juga tahu bahwa ia masih memiliki urusan penting ini, jadi meskipun hatinya gatal, ia tetap pergi karena tarikan Liu Tian. Melihat penampilan Liu Di, Li Yang tahu bahwa Liu Di siap berbicara setelah tugas ini. Jadi setelah sekretaris datang membawa teh, Li Yang bersenang-senang di kantor. Pada saat ini, Su Xiao juga mengirim Baisa kembali ke rumah Bai, dan kemudian berjalan sendirian di Capital Avenue yang ramai. Saya tidak tahu mengapa. Maibah, yang tidak pernah memiliki masalah setelah Su Xiao mengirim Baisa ke rumah Bai. Mungkin Tuhan juga mengingatkan Su Xiao bahwa akan ada bahaya. Saya ingin Su Xiao menghindari krisis ini di rumah Bai. Namun, Su Xiao menolak untuk tinggal karena Ye Feng, kepala keluarga Ye, tidak tahu apakah dia sudah sadar. Tentu saja, Su Xiao tidak bisa tinggal di rumah Bai. Terlebih lagi, lelaki tua dari keluarga Bai tidak setuju dengan Su Xiao. Kehadiran Su Xiao di keluarga Bai hanya akan membawa masalah bagi Bai Sasa. Tentu saja, Su Xiao tidak ingin melihat Bai Sasa dalam masalah. Jadi Su Xiao akhirnya memilih untuk kembali. Bagaimanapun, jarak ini tidak ada artinya bagi prajurit itu. Sangat disayangkan bahwa Su Xiao tidak tahu bahwa ada bahaya di depan, seperti dia mendekat selangkah demi selangkah, tetapi bahkan jika Su Xiao tahu, dia tidak akan takut. Lagi pula, Su Xiao sangat percaya diri pada dirinya sendiri. Selama para ahli tingkat abadi tidak bertarung, sama sekali tidak ada yang bisa menghentikannya. Lagi pula, di ibu kota, Su Xiao percaya bahwa tidak boleh ada kekuatan yang berani mengirim ahli tingkat abadi untuk menyerangnya. Kecuali mereka gila dan ingin mati sendiri. Lagi pula, salah satu alasan utama mengapa master tingkat abadi tidak keluar dari gunung adalah karena mereka memilih untuk mundur. Salah satu alasan utamanya adalah kehancuran mereka terlalu kuat. Jadi untuk kerusakan yang tidak perlu, kita memiliki kekuatan sampai batas tertentu, maka kita harus menemukan tempat untuk bersembunyi dengan tenang, dan kita tidak dapat dengan mudah menunjukkan kekuatan kita di depan orang luar. Itu sebabnya Su Xiao memiliki kepercayaan diri seperti itu. Ketika Su Xiaolu melewati jalan yang jarang penduduknya suatu hari, dia tiba-tiba merasakan angin kencang datang ke arahnya. Tanpa ragu sedikit pun, kaki Lingbo menginjak, langsung menghindari pukulan itu. Namun, sebelum dia bisa bernapas lega, Su Xiao merasakan napas yang kuat di punggungnya. Berdasarkan firasat seni bela diri, Su Xiao tahu bahwa jika dia tidak bersembunyi, dia pasti akan terluka. Jadi tanpa ragu sedikit pun, Su Xiao menginjak Lingbo, menghindari pukulannya, dan segera membuat respons terhadap penyerang. Namun, orang yang menyerang diam-diam juga tidak sederhana. Pukulan tidak berhasil, segera dan Su Xiao membuka jarak, tanpa sedikit pun melepaskan diri dari air. Ketika pukulan Su Xiao jatuh, hanya ada bayangan yang tersisa. Tuan, ini adalah satu-satunya ide di hati Su Xiao. Lumayan. Sepertinya saudara-saudara kita telah bertemu dengan seorang pria yang bisa bertarung dengan baik kali ini. Aku hanya tidak tahu berapa banyak jurus yang bisa kau paksakan. Tapi senang melihatmu begitu mudah untuk memiliki kekuatan seperti itu, kata Liu Di kepada Su sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Liu Di, Su Xiao tidak berbicara, karena ketika Liu Di berbicara, Su Xiao sudah memeriksa kekuatan mereka. Hanya kekuatan dua medium tingkat naga yang tidak bisa menembus mata Su Xiao. Lagi pula, bahkan Su Xiao, seorang abadi tingkat rendah, telah bunuh diri, belum lagi dua medium tingkat naga. Meskipun Su Xiao juga tahu melalui ujian barusan bahwa kekuatan gabungan mereka telah meningkat, mereka tetap tidak punya cara untuk mengancam Su Xiao. Kau dikirim oleh Li Yang, tapi apakah dia mengirimmu untuk mati? Atau dia sama sekali tidak tahu tentangku, dan dia meminta kalian berdua untuk mati? Jika kalian mati di sini, kurasa Li Yang pun akan patah hati. Su Xiao tersenyum pada keduanya. Mendengar kata-kata Su Xiao, sebelum Liu Tian sempat berbicara, Liu Di sudah lebih dulu berbicara. Wah, kau benar-benar bisa menyombongkan diri. Apa karena menyombongkan diri di Tiongkok tidak dikenai pajak, jadi kau bisa menyombongkan diri sesuka hati? Aku tidak takut angin. Bagaimana mungkin aku menunggu orang-orang dari keluarga Ye datang menyelamatkanmu? Sayang sekali kau tidak punya kesempatan, karena kami tidak akan memberimu kesempatan untuk melarikan diri. Setelah itu, Liu Di memimpin. Melihat aksi Liu Di, Liu Tian pun langsung maju. Namun, menghadapi serangan kedua pria itu, Su Xiao tidak menghiraukannya. Karena kekuatan Su Xiao sendiri setara dengan mereka, ia tidak perlu takut. Hanya saja, hubungan antar tempat membatasi penggunaan kekuatan Su Xiao. Lagi pula, ini juga ibu kota, dan ada banyak warga sipil di sini.
Su Xiao tidak bisa menggunakan kekuatan bola api dan kayu tanpa rasa takut. Karena pergerakan kedua kekuatan ini terlalu besar, Su Xiao tidak berani menggunakannya sesuka hati. Namun, bahkan tanpa bantuan kedua kekuatan ini, Su Xiao masih yakin bisa mengatasinya, tetapi itu akan membutuhkan sedikit waktu. Nak, jangan menghindar kalau kau punya nyali. Kalau itu manusia, kita akan bertarung satu sama lain. Karena kemampuan Su Xiao, Lingbo Weibo, sangat fleksibel sehingga kedua bersaudara itu tidak bisa menyentuh Su Xiao sama sekali. Tidak mungkin, Liu Tian hanya bisa menggunakan rambutnya, lihat apakah Su Xiao bisa ditipu. Sayang sekali taktik mereka sangat ceroboh. Bagaimana Su Xiao bisa terjebak? Aku bukan laki-laki. Jadi apa kalian berdua melawan satu? Aku benar-benar tidak tahu malu. Aku lebih tua dariku, dan aku 2 lusin tahun. Sekarang aku bisa mengatakan hal-hal seperti itu. Aku tidak tahu siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara. Apakah itu Liang Jingru? Tapi dari mana Liang Jingru memberimu begitu banyak keberanian? Menghadapi kata-kata mereka berdua, Su Xiao langsung mundur. Menghadapi serangan mereka berdua, Su Xiao bisa dikatakan merasa nyaman. Dengan langkah mikrolimbo, selama kekuatannya tidak terlalu besar, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya tidak ada yang bisa memasuki tubuh Su Xiao. Benar saja, langkah mikrolimbo adalah keterampilan mendominasi suatu era. Su Xiao tidak dapat berhenti memikirkannya. Tentu saja, tidak ada cara untuk mengetahui pikiran Su Xiao saat ini. Saat ini, mereka telah ditertawakan setengah mati oleh Su Xiao. Karena kata-kata Su Xiao terlalu menyakitkan bagi mereka. Mereka semua memiliki harga diri masing-masing. Mereka sudah sangat kesal karena tidak memiliki keuntungan. Sekarang mereka masih bisa duduk diam setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao. Nak, hanya kau yang tidak berani menggunakan keahlian anehmu itu. Kita bisa melakukannya 1 lawan 1, kata Liu Di kepada Su sambil tersenyum. Menurut Liu Di, alasan mengapa Su Xiao dapat menghadapinya dengan mudah adalah karena keahliannya yang fleksibel. Setelah bertarung begitu lama, mereka bahkan tidak menyentuh pakaian Su Xiao, jadi mereka sama sekali tidak menguji kekuatan Su Xiao. Jadi, melihat penampilan Su Xiao yang masih muda, mereka langsung menggolongkan Su Xiao sebagai generasi muda. Meskipun mereka tidak meremehkannya, mereka tetap membencinya. Yah, selama kau berani 1 lawan 1, aku tidak akan menggunakan keahlianku. Setelah mendengarkan kata-kata Liu Di, Su Xiao berkata sambil tersenyum. Selama mereka berani berhadapan 1 lawan 1, Su Xiao pasti bisa memanfaatkannya dan menyingkirkan 1 orang. Kalau begitu, kedua bersaudara yang hanya tersisa 1 orang itu tidak akan pernah menjadi lawan Su Xiao. Su Xiao sedang menunggu kesempatan ini. Tanpa diduga, Liu Di akan tertipu. Kedua belah pihak memiliki rencana masing-masing, dan kedua belah pihak saling berkomplot, tetapi Su Xiao memiliki sistem senjata curang, sehingga ia dapat dengan jelas mengetahui kekuatan mereka. Namun, Liu Tian dan Liu Di tidak tahu apa-apa tentang Su Xiao, jadi akhir ceritanya sudah pasti. Tanpa sedikit pun serangan, hanya sentuhan keras pertama, Liu Di dipukul keras oleh Su Xiao, yang hampir membunuh Liu Di. Puff, bagaimana kau bisa begitu kuat? Liu Di tidak percaya semua yang ada di depannya. Ia tidak menyangka bahwa ia tidak melewati 1 ronde di tangan Su Xiao. Pada saat ini, Liu Tian datang ke sisi Liu Di dan menatap Su Xiao dengan waspada. Bab 256. Haha, pantas saja aku hanya bisa bilang kalau kecerdasanmu memang kurang bagus. Aku tidak menyadari kekuatanku dan membiarkanmu keluar untuk melakukan tugas itu. Su Xiao tersenyum pada Liu Di dan berkata. Setelah itu, Su Xiao menghilang. Ketika Su Xiao muncul lagi, ia sudah berada di hadapan Liu Tian. Melihat tindakan Su Xiao, Liu Tian tahu bahwa ia tidak bisa menghindar, jadi ia tidak ragu sama sekali. Ia ingin menghentikan Su Xiao, berharap bisa mengulur waktu bagi Liu Di. Sayangnya, tanpa Liu Di, bagaimana mungkin Liu Tian bisa menjadi lawan Su Xiao? Tanpa sedikit pun ketegangan, Liu Tian kalah, dan kegagalan Liu Tian juga menentukan bahwa takdir mereka berdua adalah kematian. Su Xiao meletakkan jasad mereka di tempat yang sulit ditemukan, lalu ia berjalan dengan angkuh kembali ke rumah Ye. Setelah kembali ke rumah Ye, ia melihat rumah Ye penuh dengan kegembiraan saat itu. Su Xiao bertanya apakah gurunya Ye Feng telah menerobos di siang hari. Setelah sekian lama, akhirnya ada anggota keluarga Ye yang berhasil mencapai tingkat keabadian lagi. Acara ini bisa dibilang perayaan untuk seluruh keluarga Ye. Hanya saja, acara seperti ini tidak cocok untuk umum, jadi keluarga Ye hanya bersenang-senang di rumah. Setelah mendengar kabar baik tentang kenaikan pangkat guru, Su Xiao tak kuasa menahan tawa. Ye Feng bisa mencapai tingkat keabadian adalah hal yang baik bagi Su Xiao, dan Su Xiao menduga bahwa kemajuan Ye Feng yang tiba-tiba ini mungkin ada hubungannya dengan anggur. Tanpa ragu, Su Xiao langsung menghampiri Ye Feng, selamat atas keberhasilan guru mencapai tingkat keabadian. Hahaha, ternyata kau, nak.
Kupikir kau akan keluar dan berkeliaran tanpa pernah kembali. Tidak ada yang perlu diberi selamat. Ayahmu, apoteker, sudah memasuki tingkat keabadian satu langkah lebih awal dariku. Petik 2. Ini kesempatan bagiku untuk melangkah ke tingkat keabadian. Aku tidak menyangka setelah minum anggur yang kau bawakan pagi ini, aku bangun dan mendapati meridianku lebih lebar dari sebelumnya. Petik 2. Setelah itu, aku tiba-tiba merasakan ada aliran udara yang melonjak di dantianku, lalu aku menerobos seperti ini. Bisa dibilang aku bisa menerobos kali ini, berkatmu. Petik 2. Ye Feng tertawa dan berkata pada Su. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Feng, Su Xiao tidak mengatakan apa-apa. Sekarang setelah Ye Feng menerobos, Su Xiao tidak berencana memberitahu Ye Feng apa yang terjadi malam ini. Karena masalah Yao Lao membuat Su Xiao mengerti bahwa setelah mereka menerobos, mereka harus kembali ke tempat rahasia keluarga mereka untuk mendapatkan pelatihan lebih lanjut. Maka agar Ye Feng tidak terganggu, Su Xiao memilih untuk menyembunyikannya, dan sedikit liang, Su Xiao tidak menaruhnya di hatinya. Malam itu, keluarga Ye bersinar terang, dan keluarga Ye ditakdirkan untuk hidup bahagia, sementara Su Xiao mengobrol dengan Ye Xuan dan yang lainnya semalaman. Dengan cara ini, waktu berlalu perlahan, hingga keesokan paginya, Ye Feng datang menemui Su Xiao. Xiao, aku akan pergi, tapi aku akan segera kembali. Jika kau ada urusan selama periode ini, kau bisa menghubungi Ye Xiu kapan saja. Aku sudah menjelaskan kepadanya bahwa dia akan membantumu jika kau ada urusan. Ye Feng berkata kepada Su sambil tersenyum. Baiklah, silakan, Tuan. Aku tahu hal-hal ini, dan aku bisa mengurus urusanku sendiri. Su berkata kepada Ye Feng sambil tersenyum. Setelah itu, Ye Feng memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Su sambil tersenyum. Rasanya seperti seorang ibu yang memberitahunya tentang segala hal yang harus diperhatikannya saat hendak bepergian. Meskipun Su Xiao tidak terlalu sabar, Su Xiao tahu bahwa Ye Feng melakukannya untuk dirinya sendiri, jadi Su Xiao dengan sabar mendengarkan nasihat Ye Feng. Hingga orang-orang dari keluarga Ye datang untuk mendesak Ye Feng pergi perlahan. Sepanjang malam, suasana Liang dan keluarga Ye tampak cerah. Saat mereka merayakan dengan gembira, Liang mengkhawatirkan Liu Tian dan Liu Di. Karena sudah lama berlalu, tetapi masih belum ada kabar dari mereka berdua, dan tidak ada balasan di telepon. Ini tidak seperti temperamen mereka di masa lalu. Hati Liang sebenarnya memiliki jawabannya, tetapi Liang sendiri tidak mau mengakuinya. Akhirnya, Liang mengirim seseorang untuk mencari mereka, tetapi tak lama kemudian, Liang menerima telepon dari orang yang diutus, yang menyatakan bahwa jasad Liu Tian dan Liu Di telah ditemukan. Setelah menerima telepon itu, Liang tahu bahwa ia telah meremehkan Su Xiao. Tak disangka, Su Xiao memiliki kekuatan seperti itu. Su Xiao, bagus, sangat bagus. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu, tetapi kau tidak bisa lepas dari wuzishanku. Liang bergumam dalam hati. Hanya saja Su Xiao tidak tahu apa yang terjadi pada Liang, karena Su Xiao sudah tertidur saat itu. Setelah Su Xiao bangun, waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang. Setelah membersihkan diri, ia bersiap untuk mengambil mobilnya kembali. Namun, Ye Xuan muncul di hadapan Su Xiao saat itu. Su Xiao, apakah kau ada kegiatan sore ini? Kalau tidak, kurasa aku ingin pergi denganmu. Lagi pula, tidak mudah bagimu untuk datang ke sini. Aku tidak terlalu mengenal ibu kota, jadi aku bisa menjadi pemandu gratis untukmu, kata Ye Xuan kepada Su sambil tersenyum. Su Xiao tentu saja tahu niat Ye Xuan. Karena Ye Xuan telah mengambil inisiatif, Su Xiao tentu saja tidak bisa menolak. Ya, tapi mobilku mogok dan masih dalam perbaikan, jadi aku hanya bisa mengendarai mobilmu. Su Xiao berkata kepada Ye Xuan bahwa ketika berbicara, ia masih memasang senyum masam di wajahnya. Melihat senyum Su, Ye Xuan tersenyum malu, tetapi akhirnya ia mengangguk kecil. Setelah itu, Su Xiao dan Ye Xuan meninggalkan rumah Ye Xuan dan membawa mereka ke pinggiran kota Beijing. Bagaimana kita sampai di sini? Melihat tujuan Ye Xuan, Su Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu, karena Su Xiao terlihat seperti wanita muda seperti Ye Xuan. Ia harus kembali ke tempat wisatanya sendiri. Bagaimana ia bisa kembali ke hutan pegunungan ini? Kau mungkin tidak tahu, di sini tidak mudah, karena ini hutan terbesar di sekitar ibu kota. Ini juga merupakan zona ekologi terbaik. Tapi sekarang semua orang menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk produk elektronik, jadi tidak ada lagi orang yang bisa datang ke sini untuk melihat pemandangan dan menghirup udara segar. Itu juga karena alasan inilah di sini menjadi sangat sepi, kata Ye Xuan kepada Su sambil tersenyum. Orang-orang zaman sekarang memang seperti ini, dan tidak ada yang perlu dipedulikan. Lagi pula, setiap orang punya pemikiran yang berbeda. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah memperbaiki diri dan tidak menyesalinya saat tua nanti. Su Xiao menatap Ye Xuan dan berkata, Apa kau yakin Su Xiao telah meninggalkan keluarga Ye?
Liang bertanya kepada anak buahnya. Baru saja, Liang mengirim orang untuk mengawasi keluarga Ye dan menyebarkan berita itu, meyakinkan dirinya sendiri bahwa Su Xiao telah meninggalkan keluarga Ye. Dengan kata lain, kesempatannya akhirnya datang. Awalnya, Liang berpikir bahwa setelah mengalami kejadian tadi malam, Su Xiao akan memilih untuk bersembunyi di rumah Ye untuk sementara waktu. Namun, yang tidak disangka Liang adalah keberanian Su Xiao yang begitu besar sehingga ia bahkan berani keluar dan berkeliaran. Ayo, kumpulkan beberapa orang. Ayo kita keluar. Liang menyuruh tamu itu untuk datang. Karena Su Xiao tidak tahu harus berbuat apa, jangan salahkan dirimu karena tidak memberinya kesempatan. Liang memutuskan untuk memberi Su Xiao pelajaran. Tadi malam, Liang selalu merasa bahwa ia harus menjadi penguasa keluarga Ye, jadi ia memberi Su Xiao kesempatan. Namun kali ini Su Xiao tidak akan memiliki kesempatan seperti itu lagi, karena kali ini Liang berencana untuk membawa orang-orang bersamanya. Menurut Liang, Su Xiao hanyalah seorang badut. Jika bukan karena keberaniannya untuk mengalahkan putranya, ia tidak akan pernah mengenal orang nomor satu seperti itu. Ini bukan kesombongan Liang, tetapi kecerdasan Liang membatasi nilai Liang bagi Su Xiao. Setelah Liang membawa orang-orang ke daerah tempat Su Xiao dan Ye Xuan datang, orang yang mengawasi Su Xiao pingsan. Alasan utamanya adalah orang ini mengikutinya diam-diam, jadi Su Xiao buang air kecil untuk melihat apa yang terjadi. Ketika ia bertanya pada Su Xiao, ia tahu Liang tidak akan menyerah begitu saja. Namun, Su Xiao tidak menyangka Liang bertindak begitu cepat sehingga ia tidak memiliki persiapan sedikitpun. Untungnya, Su Xiao menyadari bahayanya tepat waktu, jadi ia mencari alasan dan kembali ke rumah Ye Xuan bersama Ye Xuan. Su Xiao melakukan ini agar Ye Xuan tidak ikut serta, tetapi juga karena ia tahu sedikit tentang kepribadian Liang. Ini benar-benar cara yang tidak bermoral. Su Xiao takut Liang akan menyerang Ye Xuan saat itu. Lagi pula, Su Xiao tidak tahu seberapa kuat Liang. Itulah yang disebut, kenali dirimu dan kenali musuhmu, sehingga kau bisa memenangkan 100 pertempuran. Sekarang, pengenalanmu tentang Liang masih dalam narasi lisan Baisasa. Tentu saja, Su Xiao tidak akan bertemu Liang. Dan sekarang di ibu kota, Su Xiao tidak punya kekuatan untuk melawan Liang, jadi meskipun Su Xiao berencana memasuki ibu kota, ia harus bersiap sepenuhnya. Geng Hijau baru saja menghancurkan 2 kota di sekitar kota X, dan mereka tidak punya kemampuan untuk melawan pasukan Liang. Setelah mendapatkan jawabannya, Su Xiao tidak akan melakukannya. Lagi pula, jika berhasil menyembunyikan kekuatan, akan jauh lebih mudah memberi Liang pukulan telak di masa depan. Su Xiao suka menyembunyikan kekuatannya agar ia punya sesuatu untuk melindungi hidupnya di saat kritis. Jadi, perjalanan Liang sia-sia. Sayangnya, Liang tidak mengetahuinya dan masih digeledah. Ada apa? Kok bisa pingsan di sini? Liang bertanya kepada pria yang baru saja pingsan itu. Bos, saya tidak tahu. Saya hanya merasa ada yang memukul leher saya, lalu pingsan tanpa merasakannya, kata pria itu kepada Liang. Namun dia tahu gengsi Liang, maka dalam menghadapi pertanyaan Liang, orang itu tidak berani mengabaikan sedikitpun. Bab 257. Sampah, kata Liang dengan nada keras. Setelah itu, Liang pergi, karena Liang tahu bahwa sejak Su Xiao menemukannya, harapan Su Xiao untuk tinggal di sini sudah menipis. Setelah kembali ke rumah Ye, Su Xiao mengantar Ye Xuan, dengan selamat ke pesta lalu pergi. Su Xiao pertama-tama pergi mengambil mobilnya, lalu pergi ke klub Supreme. Karena Ye Feng bukan anggota keluarga Ye, hanya ada satu orang di keluarga Ye yang bisa dipercaya sepenuhnya oleh Su Xiao. Namun, kemampuan Ye Xuan terlalu rendah untuk membantu Su Xiao. Jadi Su Xiao berencana pergi ke klub Supreme untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan bantuan Long Feifei. Lagi pula, Su Xiao tahu kekuatan klub Supreme, asalkan Long Feifei bersedia membantu dirinya sendiri. Jadi dia pasti bisa mendapatkan semua informasi tentang pasukan Liang. Selama dia memiliki informasi ini, akan jauh lebih mudah baginya untuk menghadapi mereka. Setelah tiba di klub Supreme, Long Feifei adalah orang pertama yang datang menemui Su Xiao. Bahkan Su Xiao pun tidak tahu mengapa dia benar. Ketika dia datang, Long Feifei selalu bisa muncul di hadapannya dengan tepat. Feifei, senang bertemu denganmu. Aku di sini untuk berterima kasih atas anggurmu, jadi tuanku Ye Feng telah berhasil naik ke tingkat abadi. Su Xiaoxiang tersenyum kepada Long Feifei dan berkata sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiaoxiang, Long Feifei tersenyum dan tidak berbicara, karena Ye Feng, yang baru saja mencapai tingkat abadi, sama sekali diabaikan oleh Long Feifei. Tidak apa-apa. Anggur ini sudah untukmu, jadi siapapun yang kau berikan, itu hakmu. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Long Feifei berkata kepada Su Xiaoxiang sambil tersenyum. Hehe, Feifei, kenapa kau selalu muncul di hadapanku setelah aku datang ke sini? Su Xiaoxiang mengajukan pertanyaannya sendiri kepada Long Feifei.
Yah, sangat sederhana, karena setiap kali kau datang, kau harus menunjukkan identitasmu, dan nomormu ada di hadapanku, jadi setiap kali kau datang, aku bisa tahu untuk pertama kalinya. Long Feifei mencari alasan untuk berkata kepada Su sambil tersenyum. Namun, Su Xiao tidak meragukan kata-kata Long Feifei. Lagi pula, ia tidak punya apa-apa untuk menipu Long Feifei. Yah, aku di sini bukan untuk mabuk lagi, kata Long Feifei kepada Su Xiao sambil tersenyum. Tidak, bukan. Terakhir kali aku dicerahkan oleh Feifei. Sekarang aku mengerti bahwa terkadang sesuatu tidak bisa dipaksakan. Apapun itu, kita harus bekerja keras sendiri. Hanya dengan cara inilah kita bisa berhasil. Lagi pula, hanya ketika kita kuat, mereka yang telah menindas dan membencimu akan tahu bahwa mereka salah sebelumnya, kata Su kepada Long Feifei sambil tersenyum. Baiklah, benar. Mendengar kata-kata Su sambil tersenyum, Long Feifei mengangguk berat. Karena apa yang dikatakan Su Xiao mirip dengan apa yang telah ia derita sekarang, Long Feifei pun dapat memahami perkataan Su Xiao. Ngomong-ngomong, apa kau siap bermain sesuatu kali ini? Long Feifei bertanya kepada Su sambil tersenyum. Feifei, aku ingin bertanya apakah klub tertinggimu memiliki pekerjaan paruh waktu sebagai agen intelijen. Aku ingin informasi seseorang, tetapi aku tidak bisa mendapatkan informasi yang paling detail, jadi aku ingin datang ke sini untuk menanyakannya. Siapa? Kau bisa memberitahuku. Aku akan mencoba memberikannya kepadamu. Meskipun dewan tertinggi kami tidak akan menjual intelijen, jaringan intelijen kami masih sangat kuat, tetapi intelijen beberapa orang tidak cocok untukmu. Long Feifei tersenyum dan bertanya setelah mendengar kata-kata Su. Li Yang. Setelah mendengarkan kata-kata Long Feifei, Su Xiao menyebutkan sebuah nama. Li Yang. Oke, tunggu sebentar. Aku akan pergi dan melihatnya. Meskipun aku tidak bisa menjualnya kepadamu, aku bisa bilang itu hanya keceplosan, cekak-cekak. Setelah tawa berakhir, sosok Long Feifei juga menghilang di hadapan Su Xiao. Setelah Long Feifei pergi, Su Xiao berbalik di aula yang membosankan. Kemudian, Su Xiao datang ke arena pertarungan, tetapi arena pertarungan hari ini tidak seramai sebelumnya. Mungkin karena masih pagi. Kebanyakan orang belum datang. Lagi pula, semua orang yang bisa datang ke klub tertinggi itu kuat. Mereka pasti punya banyak hal untuk ditangani. Bagaimana mereka bisa berlarian seperti Su Xiao? Melihat hanya ada dua pemain senior tingkat menengah yang bertarung di arena, Su Xiao benar-benar kehilangan minat. Setelah meninggalkan arena pertarungan, Su Xiao datang ke aula klub tertinggi. Di sini masih seperti biasa, tetapi Feifei sudah kembali saat ini. Ayo, ikut aku ke kantor. Setelah Long Feifei selesai, dia memimpin jalan di depannya. Setelah tiba di kantor Long Feifei memberi Su segelas anggur, tetapi ini bukan yang terakhir kalinya. Aku tidak tahu apa yang kamu suka minum, jadi aku memberimu Raffi dari tahun 1982. Jika kamu tidak suka, aku minum air putih. Long Feifei menyerahkan gelas anggur itu kepada Su Xiao. Melihat gelas anggur yang diserahkan Long Feifei, Su Xiao tidak mengatakan apa-apa dan langsung mengambilnya. Kemudian mata Su Xiao menatap Long Feifei, karena Su Xiao hanya tertarik pada informasi tentang Li Yang. Li Yang, 45 tahun, memiliki dua putra, satu Li Si dan yang lainnya Li Yi. Namun, kedua putranya sama sekali tidak mewarisi kemampuan ayahnya. Mereka berdua pesolek. Petik 2. Bisa dikatakan bahwa Li Yang benar-benar kecewa dengan kedua putranya, jadi sekarang kedua putranya membuat masalah di luar, dan Li Yang belum mengatakan apapun tentang mereka. Petik 2. Karena Li Yang ingin menunggu sampai mereka memiliki keturunan dan membesarkan mereka dengan baik. Lagi pula, tergantung pada kinerja kedua putranya, Li Yang juga bisa menebak bahwa jika ia menyerahkan keluarga Li kepada salah satu dari mereka dalam 100 tahun, keluarga Li pasti akan tertelan dalam waktu singkat. Petik 2. Ini bukan yang ingin dilihat Li Yang, jadi ia sekarang menunggu kemunculan generasi ketiga. Sayangnya, terkadang Tuhan tidak berkenan melakukan apa yang diinginkannya. Hanya saja ia tidak memiliki anak, bahkan kedua putranya, tetapi ia tidak menanggapi. Petik 2. Baiklah, saudari Feifei, aku tidak ingin tahu tentang keluarga Li. Aku hanya ingin tahu berapa banyak ahli yang ada di keluarga Li, kata Su kepada Long Feifei sambil tersenyum. Oh, baiklah, seperti yang kau katakan sebelumnya, tidak banyak ahli di keluarga Li. Hanya ada 2 atau lebih ahli tingkat keabadian. Salah satunya memiliki tingkat keabadian yang lebih rendah, dan yang lainnya sedikit lebih baik. Dan mereka tidak setia kepada Li Yang. Hanya saja Li Yang mengikuti Li Yang setelah ia mendapatkan pijakan yang kuat di ibu kota. Tidak perlu dihitung. Adapun mereka yang bisa setia kepada Li Yang, jumlahnya tidak banyak, dan kekuatan mereka umumnya tidak terlalu tinggi. Yang terkuat adalah level naga tingkat tinggi. Setelah mendengarkan kata-kata Long Feifei, Su Xiao tahu bahwa ia ingin menggerakkan Li Yang. Sejauh ini,
Itu tidak mudah. Level bawah dari level abadi masih memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengannya, tetapi level tengah dari level abadi tidak ada hubungannya dengan itu. Tampaknya geng hijau mereka sendiri masih terlalu lemah. Meskipun mereka sangat terkenal, tidak ada dua ahli yang benar-benar milik mereka, dan bahkan orang dengan kekuatan level peri tingkat rendah pun tidak bisa keluar. Ngomong-ngomong, dua Liu Tian dan Liu Di yang kau bunuh terakhir kali sangat setia kepada Liang, dan jika mereka bergandengan tangan, mereka pada dasarnya adalah kekuatan tempur tingkat tinggi dari anak buah Liang. Long Feifei melanjutkan sambil tersenyum kepada Su Xiao. Setelah mendengarkan kata-kata Long Feifei, Su Xiao terkejut. Ia tidak menyangka bahwa intelijen klub tertinggi begitu kuat. Tahukah Anda, bahkan Liang sendiri selalu mengira dirinya adalah seorang guru yang dikirim oleh keluarga Ye. Ia tidak menyangka bahwa klub tertinggi akan menyelidiki dengan begitu jelas. Namun, Su Xiao tahu bahwa selalu ada orang dengan tingkat keabadian dan kekuatan yang lebih rendah yang melindungi dirinya dalam kegelapan, jadi apapun yang terjadi di sekitarnya, mustahil untuk lolos dari mata Long Fei. Namun, Su Xiao tidak mengetahuinya, jadi ia mengira itu adalah informasi dari klub tertinggi. Baiklah, terima kasih atas informasi yang diberikan Fei Fei. Sekarang setelah aku tahu kekuatan Liang, aku juga akan membuat persiapan yang sesuai. Su berkata kepada Long Feifei sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Ini hanya hal-hal kecil. Mungkin karena kau terlihat seperti keluargaku. Tapi jangan katakan apapun tentang hari ini, kalau tidak, akan sulit bagi klub tertinggi kita. Long Feifei berkata kepada Su sambil tersenyum. Jangan khawatir, saudari Feifei, aku tidak akan mengkhianatimu. Dan aku tidak tahu mengapa, aku juga memiliki perasaan khusus yang intim padamu, seolah-olah kita pernah saling kenal sebelumnya, tetapi aku tidak memiliki kesan sedikit pun padamu. Tapi mungkin kita benar-benar saling kenal di masa lalu, tetapi aku memiliki penyakit di masa lalu, dan semua ingatanku sebelum SMP hilang, jadi aku tidak bisa mengingatnya. Su berkata kepada Long Feifei sambil tersenyum. Sakit, apakah kau sudah ke dokter? Apakah mereka mengatakan kau bisa memulihkan ingatanmu? Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Long Feifei tampak sangat bersemangat. Ya, dan kemampuan medisku sendiri juga sangat bagus, tetapi mereka semua bilang aku baik-baik saja. Jika aku benar-benar kehilangan ingatan, aku hanya bisa melihat apakah aku bisa mengingat titik awalnya secara perlahan dengan usahaku sendiri. Sayang sekali aku tidak memikirkannya sama sekali setelah sekian lama, kata Su kepada Long Feifei sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Su Xiao, wajah Long Feifei memancarkan sedikit kekecewaan, tetapi Su Xiao tidak menyadarinya. Kakakku juga kenal banyak tabib terkenal. Kalau tidak, kakakku akan meminta mereka untuk membantumu. Apakah kau membutuhkan mereka? Long Feifei bertanya kepada Su sambil tersenyum. Ayolah, aku sudah menemui banyak tabib terkenal, tetapi mereka masih belum bisa membantu. Pemilik lembah Yaoli di lembah Yaowang tahu bahwa dia adalah guruku. Dia sudah memeriksanya untukku, tetapi dia masih belum bisa. Setelah mendengarkan kata-kata Long Feifei, Su Xiao berbicara kepada Long Feifei. Dan Su Xiao curiga bahwa alasannya mungkin karena sistem, tetapi sekarang dia tidak yakin. Bab 258. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Long Feifei pun menyerah. Lagi pula, Yaoli dari lembah Yaowang sudah tidak ada lagi, jadi sangat sulit menemukan orang lain untuk ditemui. Baiklah, semoga ingatanmu cepat pulih, kata Long Feifei kepada Su sambil tersenyum. Setelah itu, Su Xiao meninggalkan klub tertinggi. Lagi pula, ia telah mendapatkan apa yang diinginkannya, jadi ia tidak perlu tinggal lama. Su Xiao tahu bahwa ia tidak cocok untuk bertemu Liang, jadi Su Xiao siap kembali ke kota X untuk mengembangkan kekuatannya. Hanya ketika geng hijau benar-benar kuat, barulah mereka bisa menjadi pisau tajam di tangan mereka sendiri. Jika tidak, geng hijau akan selalu menjadi anak kecil dalam pangkuan mereka sendiri, tak peduli angin dan hujan apapun yang harus mereka hadapi sendiri. Setelah memikirkan hal ini, Su Xiao meninggalkan ibu kota tanpa ragu. Adapun Zhang Tianyu, Su Xiao tentu saja mengingatnya, tetapi sekarang yang terpenting adalah berjaga-jaga terhadap serangan Li yang terhadap pasukan kota X-nya. Jadi Su Xiao harus kembali dan mengatur semuanya terlebih dahulu. Setelah semua pengaturan ini dibuat, Su Xiao dapat berkonsentrasi menghadapi Zhang Tianyu. Zhang Jia sekarang adalah seorang master. Zhang Tianyu takut melakukan apapun sekarang. Dia sangat berhati-hati setiap hari. Su Xiao ingin memberinya waktu untuk mengendurkan kewaspadaannya. Setelah kembali ke kota X, Su Xiao menelepon Wang Qiang, bersama Liu Mang. Bos, aku tidak tahu apa yang terjadi ketika kau memanggil kami ke sini dengan terburu-buru. Wang Qiang bertanya pada Su Xiao. Dibandingkan dengan Liu Mang, ketika Wang Qiang menghadapi Su Xiao, ia harus lebih tenang. Lagi pula, Wang Qiang juga seorang pria tua yang mengikuti Su Xiao. Secara alami, dia tahu karakter Su Xiao. Setelah sekian lama, dia tidak lagi takut pada Su Xiao seperti sebelumnya.
Baiklah, kali ini aku ingin kau bersiap. Mungkin sebentar lagi, kita akan diserang oleh suatu kekuatan. Kita harus siap. Kekuatan ini adalah kekuatan Li Yang dari ibu kota. Meskipun dia sudah mulai melemah sekarang, kita semua tahu bahwa mustahil bagi kita untuk menyingkirkannya sepenuhnya. Dan kali ini aku menyinggung perasaannya ketika aku pergi ke ibu kota. Meskipun aku tidak takut padanya, aku tidak bisa membantunya, jadi aku hanya bisa mengingatkan kalian untuk berhati-hati. Sue berkata sambil tersenyum, tujuannya memanggil mereka. Jangan khawatir, bos, kami akan selalu memperhatikan pergerakan mereka. Wang Qiang berkata sambil tersenyum kepada Su, dan Liu, yang berada di sampingnya, mengangguk setelah mendengarkan Wang Qiang. Sekarang Liu, yang telah berhasil menembus level naga, jelas merupakan salah satu pilar geng hijau, dan Liu, yang telah menguasai Gua Serigala, juga merupakan salah satu pembicara dari Green Gang. Meskipun jumlah Gua Serigala sedikit, masing-masing gua setidaknya dapat menampung 10 orang. Dapat dikatakan bahwa kekuatan tempur geng hijau sepenuhnya berada di Gua Serigala. Ya, memiliki kepercayaan diri itu bagus, tetapi kita tidak boleh meremehkan mereka. Lagi pula, kemampuan Li Yang untuk berdiri teguh di ibu kota selama lebih dari 20 tahun membuktikan kemampuannya. Meskipun kepercayaan diri mereka adalah hal yang baik, Su Xiao masih harus mengalahkan mereka. Ya, kami akan melakukannya. Ngomong-ngomong, Liu Mang, coba ajak beberapa temanmu untuk datang ke sini. Lagi pula, kau tahu situasi King Bang. Jika kita ingin berkembang, kita harus memiliki darah segar untuk berintegrasi ke dalamnya. Jika tidak, kita akan bergantung pada kultivasi kita sendiri, dan kita tidak akan mampu mengimbangi perkembangan geng hijau. Aku tidak berharap banyak dari mereka, selama aku patuh dan tidak takut mati, kata Su Xiao kepada Liu dengan senyum sibuk. Setelah Li Yang dan Zhang Tianyu, Su Xiao sangat menyadari kekurangannya, jadi dia tidak terlalu peduli lagi. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah mengembangkan kekuatannya sendiri. Hanya ketika kau kuat, perkataanmu dapat memainkan peran tertentu. Jika tidak, kau hanyalah pion di tangan orang lain dan bisa ditinggalkan kapan saja. Bos, aku hanya bisa bilang untuk melihat apakah aku bisa menemukan mereka. Lagi pula, mereka yang dulu memiliki hubungan baik denganku telah ditarik ke geng hijau olehku. Kau sudah melihatnya terakhir kali, dan sekarang baik bagi mereka untuk bekerja di bawah tanganku. Liu berkata kepada Su sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Jika kau benar-benar tidak bisa melakukannya, lupakan saja. Tapi aku harus mengurus orang-orang di bawahmu. Mereka bisa dianggap sebagai andalan geng hijau kita di masa depan. Jangan biarkan mereka berbuat salah. Su Xiao berkata kepada Liu yang sibuk. Su Xiao tahu bahwa permintaannya yang adil memang agak sulit, karena Liu tidak sibuk dengan siapapun, bahkan. Bos, coba aku lihat. Seandainya saja tuanku bisa dibawa masuk, tapi aku tidak bisa menjaminnya. Lagi pula, tuanku adalah hantu. Seringkali aku tidak bisa menghubunginya. Aku hanya bisa melihat keberuntunganku. Liu memikirkannya dan berkata kepada Su sambil tersenyum. Baiklah, jika aku bisa menarik perhatian gurumu, itu akan lebih baik. Jika aku benar-benar tidak bisa, aku hanya bisa bilang itu karena kesialanku. Su menatap Liu dan berkata sambil tersenyum. Su Xiao tahu bahwa Liu juga melakukan banyak hal untuk King Bang. Baiklah, sekarang sudah terlambat. Ayo kita makan siang bersama, lalu bahas bagaimana menghadapi perkembangan pesat King Bang. Su melihat jam sambil tersenyum dan berkata kepada mereka. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, mereka tentu saja tidak memiliki pendapat, jadi mereka meninggalkan gedung Yao Feng bersama Su Xiao. Setelah menemukan restoran, Su Xiao dan yang lainnya pun pergi. Tepat setelah Su Xiao duduk, beberapa orang masuk. Bos, ayo, 2 piring dan 2 botol anggur. Aku ada urusan nanti sore. Salah satu dari mereka berteriak pada bos. Baiklah, baiklah, tunggu sebentar. Kita siapkan dulu. Kemudian bos pergi untuk menyiapkan makanan. Setelah mendengarkan kata-kata bos, Liu siap berdiri. Lagi pula, dia yang utama, tapi bos menyiapkan makanan untuk orang lain, yang membuat Liu tidak bisa menerima hal seperti itu. Namun, Liu dihentikan oleh Su Xiao begitu ia berdiri, karena Su Xiao tahu pasti ada sesuatu di balik ini. Melihat ekspresinya yang tak berdaya, Su Xiao tahu bahwa masalahnya tidak sesederhana yang dipikirkannya. Su Xiao diam-diam menghampiri bos dan bertanya, Bos, ada apa? Sepertinya Anda sangat takut pada mereka. Mereka terlihat seperti gangster. Kudengar kota X sekarang sangat tenang di bawah manajemen King Bang. Yah, kau tidak tahu apa yang kami derita. Itu sudah dikatakan dengan baik di sana. Kau lihat orang-orang di luar. Mereka adalah anggota geng hijau. Di bawah manajemen geng hijau, pertikaian di kota X hari ini memang lebih sedikit. Petik 2. Tapi orang-orang geng hijau tidak membuat hidup kami jauh lebih baik. Mereka satu-satunya keluarga. Mereka melakukan apapun yang mereka mau. Petik 2. Pertama-tama,
jumlah orangnya sangat banyak. Setelah mereka datang untuk makan, mereka tidak hanya tidak memberi uang, tetapi terkadang memukuli orang karena mereka tidak suka rasanya. Setelah mendengarkan kata-kata bos, Wang Qiang tidak mempercayainya karena dia sangat ketat dalam mengelola Qingbang. Terutama setelah Su Xiao membagi Qingbang, aturan geng baru ditetapkan, yang membuat orang-orang Qingbang lebih berhati-hati. Bagaimana ini bisa terjadi? Bos, apakah kau membuat kesalahan? Mereka bukan anggota geng hijau. Apakah mereka memainkan bendera geng hijau? Wang Qiang menatap bos dan berkata, bagaimana mereka bisa membuat kesalahan? Mereka sudah lama di sini. Kalau mereka bukan anggota geng hijau pasti sudah memberikan tanggapan. Meskipun geng hijau sekarang tidak memungut biaya perlindungan, praktik mereka lebih merugikan daripada sebelumnya. Setidaknya dulu, kami membayar biaya perlindungan sebulan sekali. Mereka tidak datang makan dan minum setiap hari seperti sekarang, kata bos itu kepada Wang Qiang. Baik, bos, terima kasih sudah memberi tahu kami. Kebetulan saudara saya ada hubungannya dengan beberapa anggota senior geng hijau. Kalau begitu, dia akan membantu Anda menjelaskan situasi saat ini. Sue berkata sambil tersenyum kepada bosnya. Tidak, jangan katakan itu. Kalau tidak, saat mereka datang, mereka harus membunuh saya. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa dan kamu tidak mendengar apa-apa. 3 kata berturut-turut dapat mencerminkan hati bos yang benar-benar takut. Ding, tugas pemicu, singkirkan ngengat sepenuhnya. Detail tugas. Bos bekerja keras menghasilkan uang agar bisa hidup sejahtera, tetapi karena tuan rumahnya tidak mampu mengelola geng dengan baik, ada banyak cacing di dalam geng. Sekarang sistem mengeluarkan tugas wajib untuk membasmi cacing sepenuhnya di geng hijau, dan memberi semua orang kehidupan yang stabil. Hadiah misi, dengan dukungan rakyat, itulah yang disebut dunia bagi mereka yang memenangkan dukungan rakyat. Ketika geng hijau bisa mendapatkan cinta dari semua orang di kota X, maka geng hijau akan benar-benar menjadi kekuatan yang tak terkalahkan. Hukuman tugas, jatuhnya geng King. Petik 2. Waktu misi, setengah bulan. Orang-orang yang telah lama berada di bawah tekanan mulai tidak puas dengan geng King. Jika geng King tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas, maka geng King hanya bisa dihancurkan. Petik 2. Setelah mendengarkan sistem, wajah Su Xiao tampak berkeringat dingin. Su Xiao tidak menyangka situasinya telah berkembang menjadi seperti sekarang. Kini Su Xiao tak bisa lagi duduk diam. Wang Qiang, apakah ini geng baik yang kau kelola? Aku tak menyangka situasi Qingbang sudah berkembang menjadi seperti sekarang. Sepertinya perlu ada perbaikan yang baik. Kuberi kau waktu 2 hari, dan aku akan menyerahkan sarang serigala itu kepadamu untuk sementara. Kau bisa menangani masalah ini dengan baik untukku. Jika kau tak bisa, maka aku hanya bisa mencari orang lain untuk menggantikanmu. Lagi pula, posisi ini lebih cocok untuk orang yang memang punya kemampuan. Su Xiao berdiri dan berkata kepada Wang Qiang. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Wang Qiang menganggukkan kepalanya dengan serius, karena Wang Qiang juga tahu pentingnya masalah ini. Bab 259. Dulu, Wang Qiang selalu berpikir bahwa di bawah kendalinya sendiri, geng hijau tidak bicara apa-apa, tetapi setidaknya bertindak sesuai aturan geng. Namun, melihat situasi ini sekarang, Wang Qiang benar-benar tidak bisa mengatakannya, karena Wang Qiang tahu jika masalah hari ini tidak ditangani dengan benar, Su Xiaozhen akan kecewa pada dirinya sendiri. Wang Qiang menatap punggung Su Xiao, hingga Su Xiao benar-benar marah. Maka, Wang Qiang pun tidak peduli mau makan apa, dan menghampiri beberapa orang. Anggota geng hijau, kan? Sekarang, bawa aku menemui bosmu. Siapa kau? Jangan halangi aku makan. Seorang pemuda berdiri dan menunjuk Wang Qiang. Wang Qiang tidak berbicara. Ia hanya mengulurkan tangan dan mematahkan jari pemuda yang menunjuknya. Ah! Pemuda itu tak kuasa menahan jeritan. Lagi pula, jari-jarinya terhubung dengan jantungnya. Rasa sakit seperti ini tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kenapa kau ingin mati? Ya. Pada saat ini, beberapa saudara di mejanya berdiri dan memanggil Wang Qiang. Bawa aku menemui bosmu, atau suruh bosmu datang menemuiku. Ngomong-ngomong, perkenalkan diriku. Nama saya Wang Qiang, kata Wang Qiang kepada kerumunan. Wang Qiang. Awalnya, beberapa orang yang masih agresif berubah emosi setelah mendengar nama Wang Qiang. Meskipun saya belum pernah bertemu Wang Qiang, dan saya tidak tahu apakah Wang Qiang adalah bos legendaris geng pemuda itu, pria ini berani bersikap begitu sombong di depan dirinya sendiri dan berteriak-teriak ingin bertemu bosnya. Maka kebanyakan orang di depannya tidak akan berpura-pura. Lagi pula, jika seseorang berpura-pura, dia tidak akan memiliki banyak keberanian. Baiklah, kami bisa membawamu ke bos kami, kata salah satu dari mereka kepada Wang Qiang. Entah itu benar-benar Wang Qiang atau bukan, mereka tahu itu di luar kendali mereka, jadi mereka siap membiarkan bos mereka yang mengurusnya. Saudara Liu,
Tolong kembali dan bawa saudaraku dari Gua Serigala untuk bertemu denganku. Kurasa masalah ini tidak bisa diselesaikan semudah itu, jadi sebaiknya aku bersiap-siap untuk berjaga-jaga. Wang Qiang berkata kepada Liu dengan tergesa-gesa. Baiklah, hati-hati. Liu berkata kepada Wang Qiang lalu pergi. Mengenai Wang Qiang yang akan tetap pergi bersama mereka, Wang Qiang ingin melihat siapa yang memberi mereka keberanian untuk melakukannya. Lagi pula, Wang Qiang sendiri adalah seorang ahli seni dan pemberani. Ia sedikit percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dipimpin oleh adik laki-lakinya, Wang Qiang tiba di pintu masuk Aula Xuanwu dan bertemu dengan pemimpin Aula Xuanwu, Dinasti Zhou. Dinasti Zhou adalah seorang lelaki tua yang bergabung dengan geng hijau ketika baru saja didirikan. Dapat dikatakan bahwa ia menyaksikan geng hijau tumbuh selangkah demi selangkah. Karena kontribusinya yang besar bagi geng Qing dan pengaruh dinasti Zhou pada saat penggabungan terakhir, ia menjadi pemimpin Balai Xuanwu. Bos Wang, mengapa Anda bebas datang ke sini hari ini? Dinasti Zhou melihat Wang Qiang dan berkata sambil tersenyum. Hanya saja dinasti Zhou telah mengetahui tujuan kunjungan Wang Qiang, dan seseorang baru saja membalasnya. Saya tidak menyangka Wang Qiang akan datang ke dinasti Zhou, tetapi melihat Wang Qiang datang sendiri, hati dinasti Zhou yang semula gelisah juga menjadi rileks. Dinasti Zhou telah membuat pengaturan. Jika Wang Qiang masih berbicara dengan baik, dan jika otak Wang Qiang mati, maka dia tidak bisa menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa aku di sini? Baiklah, aku akan memberitahumu tentang aturan Qingbang kita. Kurasa kau harus ingat dinasti Zhou. Petik 2. Tapi hari ini aku bertemu orang-orang dari Balai Xuanwu yang menindas rakyat jelata di luar. Aku hanya ingin tahu bagaimana pemimpin Balai Xuanwu mengatur rakyatnya. Kalau kau memang tidak cukup kuat, kau bisa bilang aku bisa mengganti orang untuk posisimu. Kurasa seharusnya banyak orang yang bersedia mengisi posisi ini. Wang Qiang bertanya pada dinasti Zhou. Apakah ada kesalahpahaman tentang Bos Wang? Bagaimana mungkin orang-orang di Balai Xuanwu membuat masalah? Dinasti Zhou tidak mengakuinya. Lagi pula, hanya ada Xuanwu dan Zhou di kota X. Dinasti Zhou tidak berpikir Wang Qiang berani berbuat apapun pada dirinya sendiri. Kesalahpahaman? Bagaimana mungkin itu kesalahpahaman? Orang yang baru saja kutangkap langsung membawaku ke sini. Apa kau masih bilang itu kesalahpahaman? Zhou Dian, apa kau memperhatikan aturan yang dibuat oleh Bos Su? Apa kau benar-benar berpikir bahwa sekarang setelah kau berkuasa, kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan? Wang Qiang membentak Zhou Dian. Haha, aku tidak pernah berpikir seperti ini, tetapi beberapa orang di bawah tanganku tidak patuh, dan aku tidak bisa menahannya. Petik 2. Jadi Bos Wang harus memperhatikan dirinya sendiri. Jangan sampai kau salah bicara nanti. Jika saudara-saudaraku melakukan sesuatu, aku tidak bisa melakukannya, kata Zhou Dian kepada Wang Qiang. Setelah mendengarkan kata-kata Zhou Dian, Wang Qiang tahu bahwa Zhou Dian sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Zhou Dian, kuharap kau tidak menyesalinya. Sudah waktunya kau bertobat. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa membantumu? Melihat Zhou Dian, Wang Qiang tahu bahwa tidak ada ruang untuk perubahan. Setelah itu, Wang Qiang bersiap untuk pergi, lagi pula, dia sudah tahu pelakunya, jadi dia tidak mau tinggal. Sayangnya, sudah terlambat untuk pergi sekarang. Dinasti Zhou tahu bahwa urusannya telah terbongkar, jadi dia tidak akan membiarkan Wang Qiang pergi begitu saja dan membiarkannya kembali mengurus dirinya sendiri. Jika kau ingin pergi, kurasa sebaiknya kau tinggal bersama kami sedikit lebih lama. Setelah itu, Zhou bertepuk tangan. Pada saat ini, banyak orang tiba-tiba muncul di sekitar, dan orang-orang ini mengepung Wang Qiang di tengah. Namun, banyak orang di tengah melihat wajah Wang Qiang yang menunjukkan ekspresi bingung. Lagi pula, mereka hanya mengikuti perintah dan tidak tahu dengan siapa mereka berhadapan. Sekarang Wang Qiang, yang berada di tengah pasar, secara alami mengenali bos geng hijau. Hanya ketika Wang Qiang dikenali, orang-orang tidak akan tahu apa alasan situasi saat ini. Melihat beberapa wajah, Wang Qiang tahu bahwa tidak semua orang bersedia mengikuti dinasti Zhou ke titik hitam. Saudara-saudara, kurasa semua orang telah mengenaliku. Ya, aku Wang Qiang. Dinasti Zhou akan memberontak sekarang. Dia ingin menyeret semua orang ke dalam air bersama-sama. Sekarang beri kalian kesempatan. Kalian tidak bersalah atas mereka yang meletakkan senjata atau menangkap dinasti Zhou bersamaku. Jika kalian terus mengikuti dinasti Zhou, kalian tidak akan bisa melarikan diri ketika dinasti Zhou dikalahkan. Wang Qiang berteriak kepada orang-orang di sekitarnya. Setelah mendengarkan kata-kata Wang Qiang, dinasti Zhou berseru, jangan dengarkan dia. Orang ini telah mengkhianati Qinggang. Sekarang kita harus membasmi pengkhianat ini demi Qinggang. Setelah mendengarkan mereka semua, kalian menatapku dan aku menatap kalian. Aku tidak tahu harus mendengarkan siapa. Melihat semua orang di sekitar, Wang Qiang tersenyum. Tampaknya otoritas dinasti Zhou di Aula Xuanwu tidak cukup.
Ada begitu banyak orang yang tidak mau mendengarkan pengaturannya. Namun, beberapa dari mereka tidak patuh dan setia kepada dinasti Zhou. Setelah mendengarkan kata-kata dinasti Zhou, mereka mulai menyerbu Wang Qiang. Sayang sekali mereka meremehkan kekuatan Wang Qiang. Menghadapi serangan mereka, Wang Qiang tidak gentar. Meskipun mereka menyerbu Wang Qiang dari segala arah, Wang Qiang tidak mudah dikalahkan. Melihat Wang Qiang di lapangan, ia tidak kalah di hadapan penonton. Dinasti Zhou hanya bisa terus mendesak semua orang untuk maju bersama, karena dinasti Zhou tahu bahwa ia bukan lawan Wang Qiang, jadi ia tidak berani menyerah. Dinasti Zhou hanya bisa berharap untuk mengalahkan Wang Qiang melalui taktik lautan manusia. Namun, saat ini, mereka yang awalnya tidak mendengarkan dinasti Zhou tersadar dan tahu bahwa orang-orang di pasar itu memang Wang Qiang. Seharusnya, konflik antara dinasti Zhou dan Wang Qiang yang menyebabkan situasi ini. Tanpa ragu, mereka memilih untuk bergabung dan membantu Wang Qiang. Karena Wang Qiang adalah bos Qing Bang, mereka percaya bahwa kata-kata Wang Qiang benar. Dengan bergabungnya kelompok orang ini, meskipun dinasti Zhou masih memiliki sejumlah keunggulan absolut, tekanan terhadap Wang Qiang masih jauh lebih kecil. Lagi pula, mereka telah membantu Wang Qiang menahan beberapa orang. Secara relatif, tekanan terhadap Wang Qiang pasti akan berkurang. Pertempuran di lapangan masih berlangsung, tetapi akibatnya jumlah orang di kedua belah pihak berkurang. Tubuh Wang Qiang juga banyak darah, sama sekali tidak dapat membedakannya apakah itu miliknya atau milik orang lain. Namun, Wang Qiang berlarut-larut seperti ini adalah hal yang baik. Lagi pula, Liu sedang sibuk dan mereka akan kembali untuk menghidupi diri sendiri nanti. Selama mereka datang, maka peluang kemenangan sepenuhnya ada di pihak mereka sendiri. Namun, Wang Qiang memikirkan dinasti Zhou. Dinasti Zhou tahu bahwa berlarut-larut hanya akan merugikan diri sendiri. Jadi dinasti Zhou telah mendesak semua orang untuk bergegas. Pada akhirnya, dinasti Zhou tidak sabar untuk bergabung dalam medan perang. Namun, dibandingkan dengan Wang Qiang, dinasti Zhou masih jauh lebih buruk. Jika bukan karena banyaknya orang, dinasti Zhou mungkin telah menjadi hantu di tangan Wang Qiang. Meski begitu, ada beberapa luka tusuk lagi di tubuh dinasti Zhou. Ini adalah peringatan Wang Qiang yang ditinggalkan untuk dinasti Zhou. Tapi untungnya, pintu masuk Aula Xuanwu tidak terlalu besar, jadi sulit untuk membuka semua orang di Aula Xuanwu. Sekarang kekuatan fisik Wang Qiang tidak dapat mengimbangi, dan gerakannya jauh lebih lambat. Tubuhnya juga beberapa bekas luka lagi, tetapi penggunaan hubungan antar medan hampir tidak dapat menahannya. Wang Qiang tahu bahwa dia ceroboh kali ini. Dia tidak menyangka Wang Qiang berani melakukan hal seperti itu. Jika bukan karena beberapa orang yang tidak mendengarkan pengaturan dinasti Zhou, Wang Qiang pasti sudah menjelaskannya di sini hari ini. Wang Qiang tahu apakah dia bisa melewati celah ini dengan aman tergantung pada apakah Liu bisa merasakannya tepat waktu. Bisa dibilang sekarang semuanya hanya bisa dilihat dari kesibukan Liu. Tepat saat Wang Qiang menunggu, dinasti Zhou terus mendesak semua orang untuk bergegas, karena dinasti Zhou tahu bahwa jika dia tidak dapat menangkap Wang Qiang, dia tidak akan dapat meninggalkan kota X dengan selamat. Bab 260. Sayangnya, sudah terlambat. Ketika dinasti Zhou mendesak pasukannya untuk maju, Liu Mang datang bersama saudara-saudaranya dari Gua Serigala. Semua orang di Gua Serigala adalah pejuang, jadi tidak ada tekanan untuk menghadapi orang-orang di Aula Xuanwu ini. Hanya dengan sedikit serangan, mereka memuji orang-orang di Aula Xuanwu. Mendengar teriakan di luar, Wang Qiang tahu bahwa kesempatannya telah tiba, dan keseimbangan kemenangan mulai condong ke arahnya. Saudara-saudara, kalian bisa melihat bahwa dinasti Zhou telah menjadi asing. Apakah kalian ingin mengikutinya sampai akhir? Sekarang aku akan memberimu kesempatan. Selama kalian meletakkan senjata kalian, kita bisa melupakan masa lalu. Kali ini semua tentang dinasti Zhou. Untuk apa yang baru saja kalian alami, aku bisa menganggapnya tidak pernah terjadi, tetapi jika kalian terus mengikuti dinasti Zhou, kalian akan berakhir sama seperti dinasti Zhou. Wang Qiang berteriak kepada orang-orang di sekitarnya, tetapi segera ia menyadari bahwa suaranya terlalu kecil, dan itu tidak efektif dalam lingkungan seperti itu. Ayo, ikut aku, kata Wang Qiang kepada orang-orang di sekitarnya. Setelah mendengar kata-kata Wang Qiang, orang-orang di sekitarnya mulai berteriak. Lagi pula, dulu ada banyak saudara baik yang berjuang berdampingan, dan mereka tidak ingin saudara baik mereka dicap pengkhianat. Dengan upaya bersama semua orang, suara mereka telah berubah untuk sementara waktu. Dinasti Zhou juga mendengar teriakan orang-orang. Dinasti Zhou terus mendesak semua orang untuk bersikeras. Ia ingin mencari kesempatan untuk menyelinap pergi. Sayangnya, bagaimana mungkin hal itu memberi dinasti Zhou kesempatan untuk pergi? Tepat ketika ide dinasti Zhou sedang marah. Orang-orang di sekitar dinasti Zhou juga mulai memiliki pemikiran yang berbeda karena teriakan Wang Qiang dan yang lainnya. Lagi pula, selama orang-orang egois,
Mereka tidak rela mengorbankan nyawa mereka sendiri untuk orang lain dan binasa. Naik, naik, naik dan tangkap Wang Qiang hidup-hidup. Selama kita menangkap Wang Qiang, kita masih punya kesempatan. Dinasti Zhou berteriak kepada orang-orang di sekitarnya. Ia melihat bahwa orang-orang di sekitarnya tidak bertindak setelah mendengarkan kata-katanya. Dinasti Zhou mengeluarkan pisau dan menebaskannya ke arah pria yang tak bergerak itu. Dinasti Zhou ingin menggunakan cara ini untuk menakut-nakuti semua orang. Sayang sekali pemilihan dinasti Zhou terjadi di waktu yang salah. Ketika orang-orang melihat dinasti Zhou benar-benar menyerang rakyat mereka sendiri, mereka tidak gentar. Sebaliknya, karena tindakan dinasti Zhou, mereka melepaskan sebagian rasa bersalah mereka terhadap dinasti Zhou. Awalnya, mereka masih ragu untuk berkhianat. Lagi pula, dinasti Zhou bersikap baik terhadap diri mereka sendiri. Namun kini setelah melihat penampilan dinasti Zhou, temperamentu kembali seperti sebelumnya, seolah-olah aku telah berubah total. Mereka tak lagi merasa bersalah terhadap dinasti Zhou. Tentu saja, Zhou tak akan lagi mendengarkan dinasti Zhou. Satu persatu, mereka mengepung dinasti Zhou dengan senjata mereka masing-masing. Mereka berencana merebut dinasti Zhou untuk menebus kesalahan yang baru saja mereka buat. Apa yang akan kau lakukan? Aku sudah menyuruhmu menangkap Wang Qiang. Apa yang akan kau lakukan, pemberontak, teriak dinasti Zhou kepada orang-orang di sekitarnya. Ia tahu bahwa ia benar-benar tak punya peluang lagi. Melihat penampilan orang-orang, dinasti Zhou tahu bahwa ia benar-benar tamat kali ini. Mereka yang dekat dengan dinasti Zhou mengepungnya, sementara mereka yang jauh meletakkan senjata mereka. Segalanya memang sulit di awal, apapun masalahnya, selama ada seseorang yang melakukannya, Anda dapat menggerakkan sekelompok orang untuk melakukannya bersama-sama. Ketika orang pertama meletakkan senjatanya, yang lain mengikuti irama orang tersebut untuk meletakkan senjata mereka. Ketika beberapa orang meletakkan senjata mereka, yang lain melakukan hal yang sama, sampai mereka semua meletakkan senjata mereka, Wang Qiang tahu bahwa dia telah lulus ujian tanpa bahaya. Setelah melihat bahwa semua orang telah meletakkan senjata mereka, Liu Mang dan saudara-saudara dari Gua Serigala di luar juga memilih untuk berhenti. Bagaimanapun, mereka semua adalah saudara dari geng hijau sebelumnya, jadi orang-orang Gua Serigala tidak bisa benar-benar meletakkan hati mereka untuk membunuh mereka. Setelah bertarung begitu lama, pada kenyataannya, sebagian besar dari mereka yang terkena Gua Serigala di Aula Xuanwu hanya membuat mereka kehilangan kekuatan bertarung mereka, dan ada beberapa korban. Melihat semua asisten, Liu bergegas masuk tanpa penundaan. Sungguh meyakinkan melihat Wang Qiang berdiri di sana tanpa lengan atau kaki yang hilang kecuali sedikit darah di tubuhnya. Setelah bekerja dengan Wang Qiang begitu lama, mereka telah menjalin hubungan di belakang mereka, jadi Liu benar-benar takut dengan kecelakaan Wang Qiang. Sial, aku sangat khawatir. Kurasa aku tidak akan bertemu denganmu lagi. Aku tidak menyangka nyawa anakmu begitu besar. Tidak seperti ini. Liu menatap Wang Qiang dengan sibuk. Haha, banyak orang yang menginginkan nyawa Lao Su, tapi nyawa Lao Su masih ada di tubuhnya sendiri. Aku tidak berani memberikannya tanpa sepatah kata pun dari Bos Su. Wang Qiang berkata sambil tertawa. Ayo, kita pergi dan lihat orang yang tidak tahu berterima kasih itu, kata Wang Qiang kepada Liu Mang dengan sibuk. Setelah itu, Wang Qiang dan Liu Mang tiba di dinasti Zhou di tengah kerumunan. Melihat kedatangan Wang Qiang, mereka memberi jalan kepada Wang Qiang. Saat ini, dinasti Zhou sudah pergi. Awalnya, saya melihat Wang Qiang dan Feng Fa, dan seluruh tubuhnya tampak malu. Ada beberapa bekas pisau yang dalam yang ditinggalkan Wang Qiang di tubuhnya. Yang paling dalam masih berdarah di luar sampai sekarang. Di dinasti Zhou, bibirnya mulai memutih karena terlalu banyak darah. Dinasti Zhou, apakah kamu menyesal sekarang? Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu adalah anggota senior Qinggang, dan sekarang kamu adalah salah satu dari 4 pemimpin aula utama Qinggang? Godaan macam apa yang membuatmu membuat keputusan seperti itu? Wang Qiang menatap dinasti Zhou dan bertanya. Wang Qiang tidak tahan dengan nasib dinasti Zhou. Lagi pula, dia sudah banyak berhubungan dengan dinasti Zhou sebelumnya. Tapi saya tidak menyangka mereka akan bertemu untuk terakhir kalinya dengan cara seperti itu. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Sekarang semuanya ada di tanganmu, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kamu bisa membunuh atau memotong siapapun. Kamu tidak perlu munafik di sini lagi. Dinasti Zhou menatap Wang Qiang dan berkata, memang benar, tapi setidaknya kita dulu bersaudara. Bisakah kau ceritakan apa yang membuatmu menjadi seperti sekarang? Wang Qiang menatap dinasti Zhou dan bertanya. Haha, ya, karena kau ingin tahu, bukan tidak mungkin aku memberitahumu. Meskipun aku kalah sekarang, yang ingin kukatakan adalah kau jangan terlalu senang, karena kau akan segera turun bersamaku. Petik 2. Kau tidak akan pernah tahu bahwa Su Xiao, karena dia telah menyinggung hubungan antara langit dan bumi, akan membuatmu dan dia pergi bersama sampai akhir. Orang yang paling egois dalam hal ini adalah Su Xiao.
Petik 2. Mengapa dia mendirikan geng hijau? Tujuannya adalah agar kita bisa bertarung dengan orang-orang dari masyarakat langit dan bumi, tetapi bagaimana mungkin kita tidak bertarung dengan orang-orang dari masyarakat langit dan bumi? Pada akhirnya, kita akan binasa. Petik 2. Jadi aku tidak ingin mati bersamanya. Aku ingin menemukan cara agar aku dan saudara-saudaraku tetap hidup. Petik 2. Saat itu, Ketua Serikat datang kepadaku dan berkata bahwa jika aku bersedia bergabung dengan klub, maka setelah kekalahan Su Xiao, anggota geng hijau tidak akan terpengaruh. Petik 2. Kemudian, Tuan Xing menunjukkan kepadaku apa yang disebut perkumpulan langit dan bumi yang sejati. Di hadapan perkumpulan langit dan bumi, geng hijau bahkan tidak bisa dibandingkan dengan semut sepanjang waktu, jadi sekeras apapun kita berusaha, kita tidak bisa mengubah fakta kehancurannya. Petik 2. Kata dinasti Zhou sambil menatap Wang Qiang, tetapi mendapati Wang Qiang tidak menunjukkan ekspresi sedikitpun. Langit dan bumi akan memiliki beberapa hubungan, jadi tidak ada cara untuk membunuh geng hijau, tapi ini hanya sementara. Ketika langit dan bumi melepaskan tangan mereka, Su Xiao akan mati. Awalnya, kami berencana untuk bermain ketika kedua kota itu menyerang terakhir kali. Aula Xuanwu sengaja memberi mereka kesempatan untuk menyerang, tetapi kami tidak menyangka mereka tidak berguna. Mereka tidak mati sebelum kami sempat bertarung. Petik 2. Ini benar-benar mengacaukan rencana awal kami. Aku tidak punya pilihan selain terus bersembunyi dan menunggu kesempatan berikutnya, tetapi aku tidak menyangka akan dirusak oleh beberapa pemborosan. Akhirnya, kata dinasti Zhou dengan nada jahat. Karena di mata dinasti Zhou, Wang Qiang tidak akan pernah diperhatikan jika dia tidak menangkap orang-orang itu. Setelah mendengarkan kata-kata dinasti Zhou, Wang Qiang tak kuasa menahan keringat dingin. Dia tidak takut pada langit dan bumi. Dia juga takut jika mereka lambat terakhir kali. Jika rencana masyarakat langit dan bumi benar-benar berhasil, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Mungkin geng hijau akan disingkirkan dari krisis terakhir. Sepertinya aku terlalu ceroboh sebelumnya. Ada seorang mata-mata di petinggi geng hijau yang tidak mengetahuinya. Kejadian ini juga mengingatkan Wang Qiang bahwa ia harus lebih memperhatikan sisi dalam geng hijau di masa depan. Dinasti Zhou, kau salah. Meskipun langit dan bumi akan sangat kuat, kekuatannya juga merupakan kelemahannya. Karena ia terlalu kuat, tak seorang pun berani membiarkannya terus berkembang. Seperti kata pepatah bahwa kemakmuran akan menurun, masyarakat langit dan bumi pun mulai menurun perlahan. Jika masyarakat langit dan bumi benar-benar seperti yang kau katakan, mengapa kau bersusah payah menghancurkan geng hijau kita? Dia hanya perlu menggerakkan jarinya. Mengapa menggunakan begitu banyak tipu daya untuk menyerang kita? Ketika mereka berhadapan dengan kita, mereka seharusnya menghabisi kita sejak awal. Setelah mendengarkan perkataan dinasti Zhou, Wang Qiang berkata kepada dinasti Zhou. Lagi pula, orang-orang di sekitar dinasti Zhou telah mendengar perkataan itu tadi. Jika Wang Qiang tidak dapat menjelaskan alasannya, maka geng hijau tidak akan pernah bisa bersatu karenanya. Hanya dengan memberimu harapan bahwa kau tidak akan takut dengan perkataan dinasti Zhou, geng Qing dapat kembali berjaya dan bersemangat seperti sedia kala. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.